Kamar 501 nomor 0. Petugas lelang nomor 19-213 baru saja mengajukan tawaran pertama sebesar 10.500 batuki. Semua orang memandang petugas yang berdiri di belakang mereka dengan bingung. Lily menjelaskan, seperti yang diketahui semua orang, semua petugas kami adalah anggota terhormat dari asosiasi kami, dan meskipun mereka bertugas, ini tidak berarti mereka tidak dapat mengambil bagian dalam pelelangan. Jangan lupa, kita semua punya hak yang sama untuk menawar sebanyak orang lain. Bahkan aku bisa menawar sebuah barang menggunakan nomor lelang unik milikku, jadi tidak ada yang mengejutkan tentang hal itu. Semua orang menganggap ini masuk akal karena anggota asosiasi iblis kehidupan semuanya sangat kaya dan mereka berhak mengikuti pelelangan selama mereka mampu membayar. Itu bukan masalah. Mereka bukan pembantu melainkan pakar profesi kehidupan, dan kekayaan mereka bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Hal ini membuat banyak orang di tribun terbuka dan tribun VIP mengerutkan kening karena mereka sama sekali lupa tentang keberadaan yang bernama alkemis, perajin rune, dan perajin Smith. Hingga saat ini, barang-barang tersebut semuanya berasal dari asosiasi, jadi tak seorang pun yang mau menawar, tetapi karena buku lama ini berasal dari sumber berbeda, dan selama buku tersebut menarik minat mereka, mereka dapat menawar berapapun yang diinginkan. 9 petugas lelang lainnya melihat ke arah Peterson, yang memegang pelat susunan bercahaya kecil di tangannya. Mereka tahu bahwa dialah yang menawar tadi karena mereka semua memiliki susunan penawaran yang sama. Tuan Peterson, apakah Anda tahu sesuatu tentang buku itu? Seorang iblis tua yang berdiri beberapa meter jauhnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Peterson menggelengkan kepalanya. Tidak, tapi aku punya kebiasaan mengoleksi benda-benda seperti itu. Yang lain memandang Peterson, termasuk para VIP, seakan-akan dia seorang yang boros. Tetapi tak seorang pun dari mereka berkata apa-apa karena itu adalah uangnya yang dapat dihambur-hamburkan semaunya. Setelah menjernihkan kesalahpahaman semua orang, Lily tersenyum dan mulai menghitung, 10.500 sekali jalan. 10.500 naik 2 kali. Kesempatan terakhir, teman-teman. Dia hendak menjual ketika tawaran baru muncul. Kamar No, ekspresinya sedikit berubah ketika dia melihat nomor kamar dan dia melanjutkan, kamar nomor 0 menawar 100.000 batuki. Semua orang bingung dan penasaran saat mendengar nomor ini. Karena mereka semua tahu nomor kamar VVIP dimulai dari angka 1 hingga 5.000 dan semakin rendah angkanya, semakin tinggi status VVIP. Itulah sebabnya mereka penasaran siapa saja yang mungkin ada di kamar ini. Jadi, seseorang bisa tahu. Aku tidak salah memilih buku ini. Bibir S sedikit melengkung, dan menawar lagi. Senyum Lily sedikit menegang saat dia berbicara. Petugas lelang 19-213 mengajukan tawaran lagi sebesar 100.500 batuki. Kenapa kau menawar? Dia ingin menamparkan petugas yang tidak tahu apa-apa ini sekarang. Dia tahu setan macam apa yang ada di ruangan itu, tetapi dia tidak berdaya. Mereka tidak memberi tahu petugas tentang setan-setan itu. Di dalam ruangan nomor 0, iblis wanita bertopeng itu memegang pelat susunan di tangannya saat dia menaikkan tawarannya langsung menjadi 1 juta. Oh, Yang Mulia, apakah Anda tahu asal-usul buku ini? Instruktur Alden bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua orang menatapnya. Mereka semua penasaran dengan buku misterius itu. Dia menjawab dengan tenang, tidak, tapi tulisan itu kelihatannya menarik. Kau tahu, aku suka mengoleksi benda-benda seperti ini. Mereka semua dapat memahaminya dan tidak bertanya apa-apa lagi. Akan tetapi, iblis bertopeng di samping ingin mengeluarkan pelat penawarannya sendiri ketika tawaran meningkat lagi dan dia dihentikan. Kali ini penawar langsung menaikkannya menjadi 10 juta. Mata Ewan sedikit menyipit. Jika itu orang lain, dia tidak akan peduli. Tetapi orang ini ada di pihaknya dan dia tidak ingin ada masalah dengan orang-orang ini. Dia hendak menghubungi manajer level untuk menjatuhkan iblis ini ketika iblis wanita itu terkekepelan. Sepertinya ada seseorang yang lebih berhasrat untuk mendapatkan bagian sejarah ini. Aku menyerah, kata iblis wanita itu seolah-olah dia kehilangan minat. Baiklah, kau bisa menyimpannya untukku sekarang. Jika aku terus menawar,
saudaraku ini bisa menghalangi jalanku, pikirnya. Ketika semua orang melihat tawaran 10 juta, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru karena itu adalah batu ki tingkat 2 puncak, bukan tingkat 2 tinggi. Jika diubah menjadi batu ki tingkat 2 tinggi, jumlahnya akan mencapai 100 juta. Harga buku yang tidak diketahui ini benar-benar di luar ekspektasi semua orang. Mereka juga mulai melihat para pelayan itu dari sudut pandang yang baru. Mereka benar-benar terlalu kaya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa para pelayan pun terdiam melihat kekayaan orang ini dan bertanya-tanya apakah dia seorang guru kehidupan. Lily pun sama. Sambil tersenyum kaku, ia mulai menghitung dan lega rasanya, kamar nomor 0 tidak menawar kali ini. Namun, ia bersumpah akan memberitahu orang bodoh ini tentang apa yang dipikirkannya begitu ia datang mengambil harta karun ini. Sebaliknya, S diam-diam gembira karena dia bisa membaca dengan jelas apa yang tertulis di buku itu, tidak seperti orang lain, dan itulah sebabnya dia tidak ragu menaikkan tawarannya begitu tinggi. Meskipun itu juga memiliki tujuan lain. Bahkan jika dia memiliki 100 juta, dia akan melakukannya. Lily mengumumkan, semuanya, kami akan kembali dalam 2 jam untuk ronde kedua. Dia segera meninggalkan panggung. Arena menjadi sangat ramai ketika semua orang mulai mengobrol tentang pelelangan dan beberapa mulai berjalan-jalan di sekitar aula arena. S hendak mencari tempat yang tenang ketika seorang iblis wanita cantik menghampirinya. Dia berkata, Tuan kehidupan Phile ingin bertemu denganmu. Silakan ikuti aku. Bibir S melengkung. Cepat sekali. Dia mengikuti iblis wanita itu diam-diam di bawah pengawasan banyak orang. Phile memiliki kamar pribadi di mana ia dapat mengamati pelelangan dan mengajukan penawaran. Ketika ketukan terdengar di pintunya, dia berkata dengan tenang, masuklah. Ketika dia melihat Peterson, dia sedikit mengernyit. Apakah kau yang menawar di akhir? Matanya menyipit. Dia memiliki ekspresi yang menyenangkan seperti iblis ini, tetapi ini harus dilakukan demi dirinya sendiri. Peterson menundukkan kepalanya. Ya, guru kehidupan. Apakah aku melakukan kesalahan? Phile menarik napas dalam-dalam dan mendesah, meskipun kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Namun, orang yang baru saja kamu tawar tidak dapat tersinggung, apapun yang terjadi. Aku ingin kamu menyerahkan tiket barang dan 10 juta batu ki tingkat puncak 2 agar kita dapat menyelamatkan situasi ini. Atau bahkan presiden tidak dapat melakukan apapun jika mereka mengambil tindakan terhadapmu. S merasakan keserakahan di mata Phile, dan bibirnya melengkung membentuk senyum dingin. Dia berkata, berpura-pura takut, jika memang begitu, maka aku harus berterima kasih padamu. Tetapi bolehkah aku melihat buku itu? Aku telah menghabiskan seluruh hidupku untuk menabung demi membelinya. Tolong berikan aku bantuan ini. Mata Phile sedikit menyipit, tetapi dia merasa ini masuk akal dan Peterson tidak mengatakan dia tidak akan menyerah pada tuntutannya sehingga dia bisa membiarkan Peterson melihat buku itu sebelum dia bisa menyerahkannya kepada presiden dan mendapatkan kepercayaannya. Setiap penguasa kehidupan dan iblis dengan tingkatan yang setara mengetahui siapa yang ada di kamar nomor 0. Meskipun dia tidak menerima perintah apapun untuk menghentikan Peterson memperoleh buku itu, dia tahu Ewan tidak akan senang karenanya. Jadi, dia memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu dan mendapatkan tiket dari Peterson, sementara dia juga akan mengambil 10 juta batu ki tingkat puncak 2 itu untuk dirinya sendiri. Meskipun dia tidak tahu bagaimana orang seperti Peterson bisa memiliki kekayaan sebanyak ini. Karena Peterson tahu apa yang baik untuknya. Dia tidak akan mempersulit Peterson. Dia berkata, harta karun itu ada di dalam perbendaharaan dan hanya bisa diambil setelah lelang berakhir. Setelah lelang berakhir, saya akan membiarkan Anda melihatnya selama 5 menit. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Terima kasih atas bantuanmu, Life Master. Tiket dan batu ki ada di dalam cincin ini. Peterson menunjukkan ekspresi bersyukur di wajahnya saat dia tiba-tiba mengeluarkan cincin penyimpanan lain dan bergerak ke arah Phile seolah ingin memberikannya kepadanya. Phile tidak curiga dan membiarkannya mendekat, sementara matanya terpaku pada cincin itu sementara kilatan keserakahan melintas di matanya. 10 juta batu ki tingkat puncak 2 adalah penghasilannya selama 5 tahun,
dan dia tidak pernah menyangka akan mendapatkannya hanya dengan kata-kata sederhana tanpa melakukan apapun. Silakan. Peterson memberikan cincin itu dengan sangat hormat. Phile memperlihatkan ekspresi puas dan menggerakkan tangannya untuk mengambil cincin itu. Namun, tiba-tiba, jiwa Phile dikejutkan oleh peluru tajam yang tak terduga. Dia membiarkan dirinya terbuka lebar karena Peterson tidak akan pernah mencoba hal yang aneh karena perbedaan kultivasi dan status mereka. Namun sayang, bukan Peterson yang melakukannya, melainkan S. Tatapan mata S begitu tajam, ia mengambil keuntungan penuh dari penyimpangan jiwa Phile yang disebabkan oleh peluru penusuk jiwa yang dikuasainya sepenuhnya, dan pedang pendeknya langsung muncul di tangannya, yang berada terlalu dekat dengan dada Phile. Petir hitam menyambar pedang hitam itu sebelum S menusukkannya ke leher Phile. 502 mencuri memori. Phile adalah seorang kultivator alam embrio jiwa tingkat menengah ke-6 yang bonafit. Jika dia waspada dan siaga terhadap serangan jiwa, S mungkin tidak akan mampu menembus pertahanannya. Akan tetapi, Phile sepenuhnya menganggap Peterson sebagai junior yang tidak berbahaya yang hanya berada di alam penutup sungai jiwa perak, dan dia tidak akan pernah berani menyerangnya secara diam-diam karena hampir mustahil untuk menembus pertahanannya selama dia tidak berada di alam yang sama dengannya. Namun peluru penusuk jiwa milik S merupakan keterampilan surgawi, dan telah mencapai tingkat kesempurnaan, yang membuatnya cukup menakutkan bahkan bagi ahli alam jiwa menengah jika digunakan dengan benar. Meskipun demikian, itu tetap saja hanya cukup untuk memberi S keuntungan beberapa detik atas lawannya, dan jika ia tidak mengatasinya dalam kurun waktu yang sesingkat itu, lawannya tidak akan tertipu lagi oleh tipuan semacam itu. Itulah sebabnya dia datang sedekat mungkin dengan Phile sebelum dia menggunakan keterampilan jiwanya pada Phile yang tak berdaya, yang merupakan keberhasilan yang total. Pedang tajam S langsung menembus leher Phile sementara darah berceceran di lantai. Tenggorokan Phile terputus total karena dia tidak dapat mengeluarkan suara apapun, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan jijik saat menatap Peterson yang menyeringai. Namun, S tahu selama Phile masih bernafas, ia tidak boleh lengah karena ia adalah seorang pembudidaya jiwa, jadi ia menggunakan lebih banyak peluru penusuk jiwa sementara ki petirnya mengamuk di tubuh Phile. Ketika S melihat Phile berhenti berjuang, dia tetap tidak mundur karena dia sedang menunggu. Sama dengan. Membunuh embrio jiwa alam menengah ke-6, iblis. Hadiah, 1 juta SP. Tanda hubung. Budidaya bela diri, Laut Gelap Surgawi, tahap 9. Ekspresi, 5.120.000 per 10 juta. Kultivasi jiwa, inti jiwa angin oranye, tahap 9. SP, 6.120.000 per 10 juta. Bola elemen, 0 per 1. Sama dengan. Bagus. S tersenyum sebelum akhirnya mengendurkan pegangannya dan menyimpan pedangnya. Namun, dia belum selesai. Tiba-tiba dia menggunakan Soul Probe. Meskipun Phile sedang berdagang, ia tetap ingin melihat apa yang akan terjadi karena baru sedetik sejak ia meninggal, jadi ia penasaran. Alasan terbesarnya adalah, dia berada di jalan buntu dalam misi pekerjaannya. Meskipun sistem memberinya petunjuk itu terlalu samar, dan dia tidak tahu harus kemana. Jadi, dia mencoba segalanya. Karena dia telah membunuh seseorang, dia tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk menguji teorinya. Satu hal yang jelas baginya adalah bahwa pemeriksaan jiwa adalah kunci untuk semua ini. Tepat saat dia menggunakan probe jiwa, dia mengerutkan kening pada saat berikutnya karena dia bisa merasakan kenangan itu ada di sana tetapi tidak dapat memperolehnya karena ada suatu hambatan. Apa ini? Raut wajah S berubah serius saat dia mengerahkan lebih banyak tenaga. Tiba-tiba, S merasa seperti sedang menarik sesuatu dari ruang hampa. Butiran keringat mulai terbentuk di dahinya, dan kepalanya mulai sakit. Namun dia tidak melepaskan apapun itu meskipun benda itu terus menariknya. Pada saat ini, petunjuk sistem tiba-tiba muncul lagi dalam pikirannya. Kenangan itu ibarat ikan di lautan pengetahuan. Kalau seseorang ingin memancing, ia butuh pancing. Apakah aku berhasil menangkap seekor ikan? Apakah ini berarti penyelidikan jiwaku adalah tongkat pancing?
S tiba-tiba memikirkan hal ini, sementara pada saat ini penyelidikan jiwanya berhasil. Sama dengan. Host telah mencuri memori secara permanen. Menganalisis fragmen memori. Sama dengan. S tercengang oleh pemberitahuan tiba-tiba ini, saat memori yang baru saja dia selidiki memasuki lautan pengetahuannya. Namun, tidak seperti apapun sebelumnya, ingatan ini seperti pecahan kaca, dan dia dapat melihat segala sesuatu melalui pecahan kaca itu. Dia tiba-tiba menjadi gembira ketika dia memahami apa yang baru saja terjadi. Sama dengan. Analisis selesai. Hasil, memori tidak memenuhi persyaratan misi pekerjaan apapun. Penilaian akhir, coba lagi. Sama dengan. S tidak keberatan dengan pemberitahuan ini, karena dia telah melihat pecahan memori yang dicurinya. Itu adalah saat-saat terakhir Phile sebelum kematiannya, jadi itu tidak berguna baginya. Namun, dia senang karena tanpa disadari dia telah mencuri ingatan. Meskipun dia masih tidak tahu bagaimana itu terjadi, dia ingat dengan jelas perasaan saat menarik sesuatu dari ruang hampa. Kenangan itu bagaikan ikan di lautan pengetahuan. Artinya, aku bisa memasuki lautan ini dengan Soul Probe dan memancing kenangan itu asalkan aku tahu cara menggunakan Soul Probe-ku seperti pancing. Hanya saja saya tidak pernah mencoba hal semacam itu karena saya mungkin menggunakan Soul Probe untuk melihat apa yang ada di dalam lautan pengetahuan. Saya tidak pernah mencoba mengambilnya atau tidak tahu cara menyusupinya. Sampai sekarang, karena orang ini sudah mati dan lautannya hancur, ingatannya juga tidak dilindungi oleh lautan pengetahuan. Mereka menghilang, tetapi saya menggunakan Soul Probe dan menemukan fungsi lainnya, yaitu menggunakannya seperti kail pancing untuk menarik ingatan keluar. Jika teoriku benar, aku hanya perlu menemukan cara untuk menyusup ke laut ini sekarang, dan aku akan dapat melakukannya tanpa seorang pun mengetahuinya. Jantung S berdebar kencang saat dia ingin menemukan seseorang untuk mencoba ini. Dia segera mencoba menggunakannya pada Peterson yang tak sadarkan diri di ruang pencurinya. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia mengambil pecahan memori seperti yang telah dia lakukan sebelumnya, dia tetap gagal. Masih ada yang kurang. S sama sekali tidak patah semangat. Sekarang dia sudah tahu ke arah mana dia harus bergerak, tinggal masalah waktu sebelum dia menemukan jawabannya. Namun, pertama-tama, dia harus membereskan kekacauan berdarah di depannya ini. Dia masih berada di pelelangan iblis kehidupan, dan dia memiliki banyak hal yang harus diurus, jadi, dia akan memikirkan penyelidikan jiwa setelah dia selesai di sini. Dia dengan cepat menyelamatkan muka Phile sebelum dia menyimpan mayatnya di dalam cincin penyimpanan yang kosong. Setelah membersihkan semuanya, dia melihat ke dalam cincin penyimpanan Phile. Orang tua itu cukup kaya, tidak sekaya Grandmaster seumur hidup seperti Gatlin. Namun, dia masih serakah terhadap 10 juta batu ki dan mati karenanya. Meskipun demikian, S menemukan daftar yang selama ini dicarinya. Itu adalah daftar semua orang yang duduk di ruang VVIP di lantai 20. Terakhir, dia juga melihat sebuah amplop di antara daftar ini, dan ketika dia membukanya dan melihat isinya, bibirnya melengkung ke atas. Kamar VVIP Kerajaan nomor 0. Meskipun tidak ada yang lain, dia bisa menebak bahwa kamar nomor 0 adalah untuk zona kerajaan atau seseorang dari zona kerajaan. Dia sudah melakukan penelitiannya dalam 2 bulan ini. Meskipun iblis-iblis ini tidak pernah muncul di depan umum, jejak mereka ada di mana-mana. Dengan Freya, tidak sulit untuk mengetahui apa yang mereka lakukan. S juga menyamar sebagai Phile. Dia sekarang menjadi manajer level dari petugas lelang. Namun, dia tidak memiliki ingatan Phile, yang bisa menjadi masalah. Namun, ia harus mengambil risiko ini untuk tujuan utamanya. Peterson juga tidak bisa menghilang saat ini, atau mungkin akan menimbulkan kecurigaan setelah apa yang dilakukan Peterson dalam upaya terakhirnya. Dia duduk menggantikan Phile dan melambaikan lengan bajunya sebelum Peterson yang pingsan muncul di lantai. S mengarahkan jarinya dan cahaya gelap melintas di dahi Peterson sebelum matanya terbuka. Peterson tampak bingung ketika tiba-tiba dia merasakan sengatan di punggungnya,
dan dia melihat sekelilingnya dengan niat membunuh. Bajingan. Akan tetapi, sebelum dia bisa mengumpat, kata-katanya tercekat di tenggorokannya saat dia melihat wajah File yang dingin. Hidup Tuan. Dia sekarang terperangah tentang bagaimana dia muncul di hadapan File, dan ekspresinya menjadi pucat. File berkata dengan dingin, seseorang mencoba meniru Anda. Saya harus mengatakan bahwa saya kecewa. Ekspresi Peterson menjadi pucat saat mendengarnya, dan dengan cepat mencoba menjelaskan, itu yang. Namun, File mengangkat tangannya untuk membuatnya diam. Dia berkata dengan dingin, aku sudah mengurusnya. Apa menurutmu semudah itu menyusup ke pelelangan kita? Kau boleh kembali ke posmu sekarang. Tetapi Presiden punya beberapa instruksi untuk Anda. Jika Anda melaksanakannya, kesalahan Anda sebelumnya akan terhapus. Presiden. Napas Peterson menjadi tidak teratur dan wajahnya hampir memucat karena ketakutan yang amat sangat. Dia tahu seperti apa keberadaan Presiden Ewan, dan jika dia punya instruksi untuknya, ini berarti dia juga tahu tentang kesalahannya. Itu membuatnya hampir kehilangan kesadaran lagi karena ketakutan yang luar biasa. File tidak mempermasalahkan reaksi dramatisnya dan berkata, pertama, kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang hal itu. Kedua, jika seseorang menanyakan sesuatu yang tidak kamu ketahui, katakan saja aku tidak ingin membicarakannya. Terakhir, jika seseorang menanyakan tentang tiket barang, kamu harus memberitahu mereka bahwa kamu telah menyerahkannya kepadaku, dan mereka dapat menemukanku jika mereka mau. Jika kamu melakukannya dengan baik, kamu tidak akan dihukum, dan aku bahkan mungkin memberimu hadiah. Apakah itu jelas? Meskipun Peterson tidak tahu apa yang dibicarakan File, selama dia bisa berjalan tanpa hukuman, dia akan melakukan apa saja. Jadi, dia segera mengangguk dengan sungguh-sungguh dan pergi. 503 pencuri dalam misi. Di dalam ruangan berbatu, 3 sosok berjubah duduk mengelilingi meja batu tempat peta diletakkan. Salah satu dari mereka berkata dengan suaranya yang merdu, seperti yang kita prediksi, keamanannya hanya setengah, dan semua pemimpin telah pergi ke pelelangan iblis kehidupan. Menurut antek-antekku, Istana Hakim hanya memiliki 4 tetua alam jiwa dan 20 penjaga alam inti sungai. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menyelesaikan tugas ini. Suara kekanak-kanakan membalas, meskipun sekarang mudah, kita masih belum tahu apakah kita bisa mencuri barang senilai 5 juta poin rumah dari sana lagi. Jangan lupa, karena pelelangan itu, mereka mungkin telah mengambil setiap batu ki untuk dilelang. Vaseles benar, kita mungkin tidak akan menyelesaikan misi ini. Sebuah suara dingin terdengar setuju. Ketiga orang ini tak lain adalah 3 orang pencuri dari rumah pencuri. Sejak saat itu, S menjadikan mereka bandit untuk menaikkan pangkat Freya dan Inter. Ketiganya telah mendirikan geng bandit bernama Moon Robbers, dan selama berbulan-bulan mereka telah memusuhi para pedagang dan petualang di provinsi penjinak iblis. Mereka bahkan telah mendapatkan reputasi buruk bagi diri mereka sendiri. Seperti yang diprediksi S, tidak ada seorang pun yang memperhatikan kelompok bandit kecil itu dan menganggap mereka serius hingga semuanya terlambat. Para penguasa itu baru mulai mengirim para kesatria kuat untuk mengejar mereka ketika ketiganya mencuri karavan barang dari perusahaan klan Hakim. Namun mereka gagal menemukan perampok bulan tersebut karena mereka telah mencapai tujuan dan bersembunyi. Karena lelang setan kehidupan akan segera berlangsung, maka para penguasa itu tidak punya pilihan lain selain mengesampingkan masalah ini dan memusatkan perhatian pada acara tersebut. Sekarang ketika iblis-iblis yang paling kuat menghadiri pelelangan iblis kehidupan, ini juga memberi kesempatan kepada anggota rumah pencuri untuk menyelesaikan misi mereka. Itu saat yang tepat untuk menyerang selagi mereka bisa, lalu pergi. S telah mendiskusikan misi ini dengan mereka berkali-kali, dan rencana masuk dan keluar mereka berjalan sempurna. Namun, sepertinya mereka melewatkan bagian tentang perbendaharaan yang setengah kosong karena pelelangan iblis kehidupan kali ini. Freya berkata dengan lembut, ini memang masalah, tapi kita tidak bisa hanya duduk di sini, kan? Meskipun mereka mungkin telah membawa sebagian besar kekayaan mereka, mereka tidak akan pernah mengambil barang-barang berharga yang diwariskan dari generasi ke generasi, kan? Dia juga sudah memikirkan masalah ini,
tetapi sudah terlambat untuk membicarakannya dengan S karena dia sudah pergi ke pelelangan untuk melakukan hal lain. Dia tidak terlibat dalam hal ini, dan mereka harus mengurus diri mereka sendiri. Tiba-tiba Freya mengeluarkan kubus komunikasi yang berkilauan. Siapa pemimpinnya? Noah bertanya dengan dingin sambil menunjukkan sedikit rasa harap-harap cemas. Freya mengangguk dan mengaktifkan kubus itu dan meletakkannya di atas meja. Suara S yang riang terdengar, jadi, Nona-nona, bagaimana kabar kalian? Inter dengan muram membalas, kau masih berani bertanya. Kita punya masalah harta karun di sini. Masalah apa? Suara S berubah tegas. Dia tahu misi ini sangat penting bagi anggota rumah pencuri dan ini adalah satu-satunya kesempatan mudah yang akan mereka dapatkan untuk menyelesaikan misi. Jika mereka tidak mengambil kesempatan ini, maka misi berikutnya tidak akan semudah ini. Semua monster tua menghadiri pelelangan, dan dia mengerahkan segala yang dia bisa untuk menerobos formasi dan susunan, sehingga perampokan ini dapat berjalan lancar. Dia tidak ingin mendengar ini. Maksud Vaseles adalah, mungkin semua batu ki dan barang berharga dibawa ke pelelangan oleh klan. Kita mungkin tidak dapat mencapai target 5 juta tanpa harta karun dan batu ki itu. Freya menjelaskan. Apakah itu benar-benar masalahmu? S terdengar geli. Apa maksudmu? Suara Inter berubah dingin. Apakah dia ingin kita mati? S menghela napas dan berkata, karena satu harta karun tidak cukup, curi saja seluruh kota sialan itu. Tidak semuanya memenuhi syarat untuk pelelangan ini, kan? Ada ribuan toko di pasar. Mulailah dari sana dan Anda mungkin tidak perlu memasuki rumah magister. Apakah formasi pengintai hantu dan formasi pembunuh pedang iblis? Kurasa dua formasi tingkat 5 ini tidak cukup, kan? Bukankah kita seharusnya mencuri 5 juta dari satu tempat? Tanya Noah dengan heran. Namun, Freya menjawab dengan mata berbinar, tidak, kami berasumsi bahwa kami seharusnya mencuri di satu tempat. Selain itu juga tergantung pada apa yang kami anggap sebagai satu tempat. Misalnya, kami dapat menganggap ruangan ini sebagai satu tempat, atau kami dapat menganggap seluruh gunung sebagai satu tempat. Kami hanya perlu mencuri 5 juta bersama-sama pada saat yang sama, tidak secara terpisah. S terkekeh, lihat, ini hanya masalah kerja sama tim. Kalian tidak pernah diberi target tertentu atau jumlah yang harus dikumpulkan. Ini misi rumah, bukan misi individu. Sekarang setelah semua ini selesai, aku menghubungi kalian untuk memberitahu bahwa pelelangan akan berlangsung selama 10 hari dan jejak gerbang iblis akan segera dimulai. Jadi, kalian punya waktu 7 hari untuk menyelesaikan misi kalian dan mencapai titik pertemuan. Lebih dari 7, dan kita semua akan berada dalam bahaya. Sudah jelas. Suaranya tegas. Jangan khawatir. 7 hari sudah lebih dari cukup untuk menyelesaikan misi ini. Kau hanya perlu mengurus bagianmu sendiri. Noah meyakinkan. Jangan khawatir. Mereka tidak akan bisa menangkapku. S terkekeh percaya diri dan memutus komunikasi. Dia terlalu sombong. Inter mendengus. Freya terkekeh. Dia memang pencuri langit. Sekarang konflik kita sudah jelas. Kapan kita harus bergerak? Besok malam. Mari kita akhiri ini dengan segera. Noah menjawab dengan dingin. Bagus. Semakin cepat berakhir, semakin cepat aku bisa membeli teknik lain dan mulai mengolahnya. Inter mengangguk dengan penuh semangat. Kami akan melakukan apa yang disarankan oleh saudari assassin. Freya pun setuju, dengan sedikit rasa harap-harap cemas. Tanda hubung. Di dalam kamar pribadi seorang guru kehidupan di lantai VIP ke-19. S menyingkirkan kubus komunikasi sebelum menutup formasi penyembunyian. Dia tidak ingin ada yang mendengar pembicaraannya dengan anggota asramanya. Dia tak dapat menahan senyum kecut. Untunglah aku menghubungi mereka atau mereka sudah terlambat mengetahuinya. Saat itu dia melihat ke cermin proyeksi. Lily sudah kembali. Lily tersenyum lebar saat berbicara, saya harap semua orang benar-benar siap untuk babak berikutnya. Babak berikutnya akan lebih seru lagi. Tanpa basa-basi lagi, izinkan saya memperkenalkan Anda pada materi pertama hari kedua. Lihatlah. Peron pun terangkat dan semua orang penasaran ingin melihat benda apa itu. Tak lama kemudian,
sebuah gulungan kuning tua muncul. Lily memperkenalkan, ini adalah skill kelas bumi atas yang disebut Hellstinger Fish. Aku tidak perlu memberitahu siapapun betapa berharganya skill kelas bumi atas ini. Skill tinju ini memiliki 3 level dan pada level terakhir, seseorang dapat melubangi harta karun kelas 2 dengan tinjunya. Harga awal adalah 100.000 batu ki 2 tingkat tinggi. Penawaran dibuka. Seluruh arena mendidih saat mereka mendengar perkenalan itu. Hanya tingkat keterampilan saja sudah cukup untuk membuat mereka menawar teknik ini, apalagi kehebatannya. Tawaran itu langsung naik menjadi 5 juta dan terus bertambah karena sejumlah VVIP juga turut bergabung dalam tawaran itu. Akhirnya seorang VVIP membelinya seharga 5,4 juta dan semua orang menghela napas menyesal. Lily tidak menunda dan segera mengungkapkan buku biru kali ini. Dia memperkenalkan, ini adalah keterampilan jiwa bumi atas, Grim Hands. Menurut deskripsi, Grim Hands dapat menyerang pikiran musuh secara tiba-tiba dan menimbulkan luka jiwa yang serius jika penggunanya membuat musuh lengah. Keterampilan ini memiliki 5 level dan pada level terakhir, seseorang dapat mewujudkan Grim Hands dengan ki jiwa. Harga dari keterampilan jiwa yang berharga ini adalah 250.000 batu ki tingkat tinggi 2. Penawaran dibuka. Level VIP mulai menawar dengan gila-gilaan. Bahkan setengah dari kamar VVIP ikut terlibat karena ini adalah skill jiwa yang sangat sulit didapatkan. Tawaran mencapai 10 juta dalam beberapa saat dan masih terus meningkat. Bahkan para VIP belum menyerah. Ketika tawaran mencapai lebih dari 15 juta, tribun VIP menyerah karena para VVIP itu tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Aku harus memiliki kemampuan ini, gumam Thomas di kamarnya dengan ekspresi muram dan menaikkan tawaran menjadi 20 juta. Di dalam kamar nomor 542, Darren mencibir ketika melihat kamar Thomas di layar. Keterampilan ini menarik. Dia langsung menaikkan tawaran menjadi 30 juta. Dasar bajingan menyebalkan. Thomas menggertakkan giginya dan menaikkan tawarannya menjadi 40 juta. Darren mencibir dan menaikkan tawarannya menjadi 45 juta. Ia bertekad untuk mendapatkan keterampilan ini, meskipun Thomas tidak menawar melawannya. Namun, tawaran lain muncul dan membuat semua orang terkesiap. Lily mengumumkan dengan sedikit kegembiraan, kamar nomor 6 baru saja menawar 100 juta batu ki. Mari kita mulai menghitung. Tidak ada seorang pun yang berani berpikir untuk menawar lagi karena mereka tahu Raja Iblis pasti akan ikut campur. Jimat batas 504. Raja Iblis Mist sedang duduk dengan anggun sambil memperhatikan dengan dingin tawaran untuk skill jiwa bumi atas, Grim Hands. Di sebelah kirinya duduk seorang iblis muda yang tampan dengan ekspresi sombong di wajahnya. Sementara di sebelah kanannya duduk iblis wanita bercadar dengan wajah dingin dan tubuh anggun. Ibu, aku ingin kemampuan itu. Iblis muda di sisi kirinya meminta. Dia adalah pangeran kabut keempat dari domain kabut yang akan berpartisipasi dalam jejak gerbang iblis. Di sisi kanan adalah putri kabut kelima dan termuda. Raja Iblis Kabut mengangguk pelan dan memerintahkan, tapi kau harus membaginya dengan adikmu. Pangeran kabut keempat dengan cepat menyetujui karena dia tahu ibunya akan mengajukan syarat seperti ini sejak awal. Dalam hal anak-anaknya, dia tidak berat sebelah terhadap siapapun, dia mencintai mereka secara setara. Putri kelima, di sisi lain, memiliki sikap dingin seperti ibunya. Dia tidak banyak bicara, tetapi kilatan aneh melintas di matanya yang berair ketika dia mendengar Raja Iblis Kabut. Raja Iblis Kabut tiba-tiba mengetuk gagang kursi saat ki berkilauan di ujung jarinya. Lily mengumumkan dengan sedikit kegembiraan, kamar nomor 6 baru saja menawar 100 juta batu ki. Mari kita mulai menghitung. Di dalam kamar nomor 5, Blade Demon King duduk bersama Peter dan tunangannya Brenna. Raja Iblis Pedang, tak dapat menahan senyumnya. Sudah waktunya untuk membalas. Dan mengetuk gagang kursinya. Peter tidak dapat menahan senyum kecut ketika mendengar Blade Demon King bergumam. Lily baru saja menghitung 2 ketika tawaran lain muncul, dan dia tersenyum, kamar nomor 5 telah mengajukan tawaran baru sebesar 110 juta. Kabut di sekitar Raja Iblis Kabut bergetar sedikit ketika dia melihat kamar nomor 5. Pangeran keempat tak kuasa menahan diri untuk berseru,
Ibu, bukankah kalian menjadi sahabat setelah? Namun, rasa dingin menjalar di tulang punggungnya saat dia merasakan tatapan mata dingin Raja Iblis Kabut. Dia pun segera terdiam dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Putri kelima mencibir dalam hati, dasar bodoh. Raja Iblis Mist dengan dingin mengetuk jarinya 2 kali. Mata Lily berbinar gembira saat melihat tawaran baru. Dia tahu siapa saja yang ada di ruangan ini, dan dia tahu itu baru permulaan perang penawaran antara 2 musuh. Dia mengumumkan lagi, kamar nomor 6 telah mengajukan tawaran sebesar 150 juta. Raja Iblis Pedang menyeringai dan melanjutkan. Seluruh arena terdiam saat mereka menyaksikan tawaran mencapai angka 300 juta. Di dalam ruangan nomor 3, Raja Iblis yang agung sedang menyesap anggurnya dengan 5 iblis muda duduk di belakangnya. Ia tersenyum dan mengetuk gagang kursinya. Jangan lupakan aku, teman-teman. Ia juga seorang penanam jiwa, dan keterampilan ini berguna bagi anak-anaknya. Lily mengumumkan, kamar nomor 3 baru saja menaikkan tawaran menjadi 400 juta. Ini adalah tawaran tertinggi dalam lelang tersebut. Blade Demon King terkekeh, dia bisa memilikinya. Dia hanya mempermainkan Miss Demon King. Dia tidak membutuhkan skill jiwa ini. Jari Raja Iblis Mist juga terhenti ketika dia melihat Raja Iblis Agung terlibat secara tiba-tiba. Bu, tidak ada gunanya mengeluarkan batu ki sebanyak ini. Ucap putri kelima dengan nada pelan. Raja Iblis Kabut mengangguk dan tidak menawar lagi. Raja Iblis Agung tersenyum puas saat dia melihat tidak ada yang menaikkan tawarannya. Para setan muda itu pun terkekeh meremehkan. 400 juta 2 kali lipat, Lily sudah puas dengan harga ini dan hendak menutup transaksi ketika tawaran baru muncul, mengejutkan semua orang. Mata Lily sedikit menyipit, tetapi dia tetap mengumumkan, kamar 19-3 baru saja menawar 500 juta. Semua orang bingung karena tidak ada ruang di bawah lantai 20. Akan tetapi, para petugas itu dengan cepat memberitahu mereka bahwa itu adalah kamar milik seorang guru kehidupan. Setiap Life Master memiliki ruangan pribadi di setiap lantai yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan ruangan Life Grandmaster berada di lantai ke-20. Raja Iblis Agung mengernyit sedikit. Seorang Grandmaster kehidupan, ya. Coba kulihat seberapa besar keinginanmu terhadap keterampilan ini. Dia menaikkan tawarannya sebesar 50 juta. Akan tetapi, Master kehidupan di kamar 19-3 menaikkannya langsung sebesar 150 juta, sehingga tawaran terakhir menjadi 700 juta. Raja Iblis Agung mencibir dingin, namun tidak menawar lagi. Lily menghitung, 700 juta terjual sekaligus. Lanjut ke item berikutnya. Dia tidak terlalu memikirkan tawaran ini, karena mereka semua tahu bahwa Life Masters adalah bagian dari pelelangan ini dan mereka dapat bersaing dengan siapapun karena status mereka. Es terkekeh saat melihat tiket emas yang dihasilkan oleh formasi dan menyimpannya. Sebagai seorang Life Master, dia dapat membayar di akhir lelang. Dia tidak memiliki banyak skill jiwa menyerang di gudang senjatanya, dan pengenalan skill ini membuatnya tertarik. Dia ingin melihat apakah dia bisa membuat skill baru dari skill ini dan beberapa skill lain yang telah dia kumpulkan. Setelah skill jiwa Grim Hands, item berikutnya agak biasa saja jika dibandingkan. Namun di mata para VIP dan stand terbuka, item-item ini mewah karena mereka berusaha keras untuk memenangkannya. Masih ada beberapa barang yang menarik perhatian beberapa VVIP, namun Raja Iblis tidak memperdulikannya. Waktu berlalu seperti ini, dan sekarang tiba saatnya untuk item terakhir sebelum hari kedua berakhir. Lily memasang senyum menawan sebelum mengungkapkan barang terakhir hari itu. Sebuah jimat berwarna abu-abu dan bobrok muncul dalam kotak giok. Dia memperkenalkan, ini adalah jimat batas yang digali dari reruntuhan. Sebagian besar tamu di sini tidak tahu apa itu jimat batas. Biar saya perjelas, jimat batas tidak seperti jimat instan tradisional kita yang hanya dapat digunakan satu kali. Limit talisman memiliki banyak kegunaan dan tidak akan habis hanya dengan sekali pemakaian. Kita sudah lama kehilangan metode untuk membuat limit talisman. Meskipun demikian, seseorang masih ingin menjual jimat berharga ini. Adapun fungsinya,
Ini adalah jimat tipe penghalang pertahanan yang dapat memblokir serangan jiwa atau bela diri di bawah alam manifestasi jiwa, dan mutunya adalah mutu tinggi 5, dan masih ada 3 kegunaan lagi. Namun ada fungsi lain dari jimat ini, limit break. Dengan limit break ini, kita dapat menggunakan 3 jimat limit ini sekaligus, dan penghalang yang dibentuk oleh 3 jimat ini bahkan dapat memblokir serangan penuh dari seorang kultivator alam manifestasi jiwa. Seluruh arena dikejutkan oleh kejadian ini, dan mata beberapa iblis menjadi merah saat mereka melihat jimat tua itu. Bahkan para raja iblis itu kini menatap jimat tua itu dengan mata serius. Jimat yang dapat menangkis serangan dari ahli alam perwujudan jiwa itu terlalu langka di 8 provinsi. Lily tersenyum dan mengumumkan, penjual menginginkan batu ki kelas rendah 3 untuk jimat batas ini, dan harganya adalah 10.000 batu ki, dan setiap penawaran harus ditingkatkan sebesar 100 batu ki. Penawaran dibuka. Mereka yang berada di tempat terbuka melolong penuh penyesalan saat mendengar batu ki tingkat rendah 3, sementara banyak VIP mengutuk penjual ini karena bersikap tidak masuk akal. Karena batu ki kelas 3 adalah batu ki paling berharga di 8 provinsi dan hanya wilayah kerajaan yang memilikinya. Tidak ada yang mau memperdagangkan batu ki ini, berapapun harganya. Sekarang, 85% populasi tidak lagi memenuhi syarat untuk ikut serta dalam tawaran mendapatkan jimat kuno ini. Kendati demikian, mereka yang dapat menawar dengan cepat mulai mengajukan tawarannya sementara yang lain hanya menonton tanpa daya. S juga melihat simbol-simbol usang dari jimat itu dengan penuh minat. Memblokir serangan dari alam manifestasi jiwa, iya. Itu juga memiliki nilai penelitian. Bahkan para Grandmaster kehidupan rune itu pun menawar. Mari kita bergabung dalam kesenangan ini. S tersenyum licik dan mengajukan tawarannya, yang hampir membuat para penawar lambat itu hampir batuk darah. Lily tak dapat menahan rasa takjubnya dan mengumumkan, kamar 19-3 baru saja menawar 1 juta batu ki. Dasar bajingan kaya. Seorang Life Master di lantai yang sama tidak dapat menahan diri untuk berseru dan meragukan apakah mereka memiliki pangkat yang sama. Meskipun 1 juta batu ki tingkat rendah 3 masih mungkin bagi mereka, membelanjakannya tetap saja membuat mereka merasa tertekan. Siapa yang ada di ruangan itu? Seorang Grandmaster kehidupan rahasia tingkat 20 dengan mata coklat dingin bertanya. Sementara 6 Grandmaster kehidupan lainnya juga memiliki pertanyaan yang sama. 8 gelar Grandmaster kehidupan dibagi antara 3 alkemis jiwa, 1 pandai besi perajin rahasia, dan 4 perajin rahasia. Karena Gatlin sedang tidak bertugas, hanya 7 orang yang hadir dalam pelelangan ini, dan mereka semua bertanggung jawab di tingkat ke-20. Jimat kuno itu memiliki nilai penelitian yang besar, jadi keempat Life Grandmaster dan Runic Crafter Smith tentu menginginkannya untuk diri mereka sendiri. Namun sekarang, seorang junior memperburuk keadaan dengan menaikkan harga hingga 1 juta. Grandmaster Runic lain dari Sphere Province menaikkan tawarannya sebesar 10.000 dan berharap orang ini mundur. Namun, S merasa kecewa karena tanpa ragu-ragu, ia menaikkan tawarannya menjadi 2 juta. Mereka segera mengeluarkan kubus komunikasinya dan memerintahkan untuk mencari Life Master yang menawar melawan mereka, sementara mereka menawar lagi dengan jumlah yang sedikit. Akan tetapi, setiap kali mereka menaikkan tawaran sedikit saja, S akan meningkat sebesar 1 juta. Antarmuka kemajuan 505. Gila, pikir para penonton. Mereka semua tahu bahwa setan-setan dari perkumpulan itu semuanya eksentrik, tapi orang ini hanya menghabiskan uangnya seperti air, sementara dia tidak memberi muka pada para VVIP. Di dalam ruang VVIP nomor 34. Seorang iblis merah duduk dengan sedikit kerutan di wajahnya yang panjang. Ia mengenakan jubah perajin rune dari Asosiasi Iblis Kehidupan. Ia adalah Grandmaster kehidupan dari Provinsi Penjinak Binatang, Hayden. Jadi, Phile, iya. Sepertinya rumor tentang dia yang melakukan transaksi tidak etis itu benar. Baiklah, dia boleh menyimpan jimat ini, kecuali aku sekarang. Dia mencibir saat kilatan samar melintas di mata merahnya. Hampir semua orang menyerah membeli jimat itu karena harganya terlalu tinggi dan ini masih hari kedua pelelangan. Masih ada grand final, jadi semua orang menabung semampu mereka. Di atas panggung, Lily mengumumkan,
Kamar 19-3 memenangkan jimat batas ini seharga 5 juta batuki tingkat rendah 3. Jadi, ini adalah akhir hari kedua. Sampai jumpa 2 jam lagi. S tersenyum puas saat melihat tiket emas lainnya muncul. Tanda pisah. Sementara lelang setan kehidupan masih berlangsung di dataran terlarang, kota Sungai Hitam masih ramai. Pada saat ini, 3 sosok berjubah perlahan merayap ke dalam gerbang kota dan berhasil menyusup ke dalam kota, lolos dari para penjaga atau formasi apapun. Ada penghalang gelap di sekeliling mereka yang membuat mereka tak terkalahkan di mata semua orang saat mereka bergerak tanpa halangan apapun. Ketiganya tak lain adalah Noah, Freya, dan Inter, yang baru saja memulai misi rumah mereka. Setelah berhasil menyusup ke kota Black River, mereka pertama-tama menyelinap ke dalam ruang rahasia perusahaan awan harta karun. Freya mengenakan topeng hitam, yang juga menyembunyikan matanya yang unik. Ia berkata, ada lebih dari 1000 toko di pasar luar sementara lebih dari 500 di pasar dalam. Perusahaan-perusahaan milik keluarga kaya dan klan hakim juga ada di sana, jadi kita harus menyerbu pasar dalam. Jika pada akhirnya kita masih gagal, kita bisa melanjutkan rencana awal kita dan menyerbu klan hakim di kota Black River. Pertanyaannya adalah bagaimana kita akan merahasiakannya sampai selesai. Noah mengenakan topengnya yang biasa dan berkata dengan dingin, kita bisa mencuri cincin penyimpanan mereka dan kemudian membunuh mereka. Dengan cara ini, tidak akan ada tanda ki pada cincin penyimpanan atau saksi yang tersisa. Itu akan menjadi pencurian yang sempurna. Mata Inter juga dingin. Assassin benar. Kita tidak bisa mengacaukan ini. Kita tidak punya semua keterampilan di toko kita, kita juga tidak profesional seperti pembohong. Jadi, kita harus melakukannya dengan cara kita sendiri. Selama kita membunuh saksi, kita bisa menyelesaikan misi kita sambil melarikan diri. Freya terkekeh dingin. Baiklah, Assassin dapat menangani sayap timur, sementara Vaseles dapat membersihkan sayap barat, dan aku akan bertanggung jawab atas sayap utara. Kita akan bertemu di sayap selatan sebelum menuju Main Street, tempat puppeteer Demon Firm berada bersama firma-firma besar lainnya. Formasi pengintai hantu dan formasi pembunuh pedang iblis akan berguna di sana. Kita dapat menangani toko-toko lain dan keamanan mereka dengan formasi pembunuh kelas 4 ini. Pemimpin juga meninggalkan 300 jimat untuk keadaan darurat. Kita akan mendapatkan 100 masing-masing. Freya segera mulai mendistribusikan barang-barang yang ditinggalkan S untuk mempermudah misi mereka. Inter melihat jimat koin itu dan tak kuasa untuk tidak memujinya. Aku belum pernah melihat jimat seperti itu sebelumnya. Sepertinya pemimpin besar kita tidak hanya ahli dalam berbohong dan mencuri. Freya mengangguk setuju. Bahkan dia tidak dapat memahami jimat koin ini sepenuhnya, meskipun dia sendiri adalah perajin rune tingkat 4. Dia bahkan meminta S untuk mengajarinya membuat rune dan jimat ini. Dia segera menyetujui permintaannya. Dia bisa mengajarinya ilmu rune biasa karena rune surgawi tidak berguna baginya. Dia adalah orang paling berbakat di dunia ini. Noah menyatakan dengan lugas dan penuh hormat. Dialah satu-satunya yang tahu kalau S dapat mengolah ki jiwa dan ki bela diri secara bersamaan, dan kedua pendatang baru ini masih belum mengetahui hal ini. Setelah tinggal bersama mereka dan bekerja sama, dia tahu kedua ambisi ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek dalam hati. Dia tahu S tidak menempatkan mereka pada tempatnya karena dia tidak ingin melukai harga diri mereka dan menghancurkan tekad mereka. Tetapi dia menantikan hari ketika mereka berdua tahu betapa menggelikannya ambisi mereka untuk melengsarkan S sebagai pemimpin rumah. Tidak lama lagi, Inter menjawab dengan lembut, tetapi dia tetap setuju dengan Noah. Namun, baik dia maupun Freya berpikir itu karena S memiliki keunggulan waktu dibanding mereka, dan dia mungkin sudah meningkatkan garis keturunannya ke tingkat 9 dan membeli semua barang dari tokonya. Itulah sebabnya dia sangat berbakat. Noah tidak membantah, dia hanya mengambil barang-barangnya. Setelah menyelesaikan rencana lebih lama, mereka berpisah ke 3 arah berbeda. Tidak seorang pun di kota Black River tahu bahwa 3 pencuri kejam akan melakukan debut yang berkesan malam ini, yang akan mengguncang seluruh provinsi penjinak iblis. Tanda pisah. Di dalam arena lelang, S yang sedang menunggu putaran lelang berikutnya dimulai,
tiba-tiba terkejut ketika sebuah pemberitahuan muncul di depannya. Sama dengan. Misi rumah, pintu masuk yang megah. Misi rumah telah dipicu. Antarmuka progres telah diaktifkan. Host dapat mengakses antarmuka progres melalui misi rumah. Tanda pisah. Misi rumah, antarmuka kemajuan. Syarat dan ketentuan misi telah diterapkan. Waktu, 23:25:43. Tanda hubung. Pencuri pembunuh, Noah Knight. Status kemajuan saat ini, 183 poin rumah. Status kemajuan yang diperlukan untuk lulus, 1.500.000 poin rumah. Tanda hubung. Pencuri jahat, penyihir Freya. Status kemajuan saat ini, 247 poin rumah. Status kemajuan yang diperlukan untuk lulus, 1.500.000 poin rumah. Tanda hubung. Pencuri tanpa wajah, rubah musim dingin. Status kemajuan saat ini, 140 poin rumah. Status kemajuan yang diperlukan untuk lulus, 1.500.000 poin rumah. Tanda hubung. Total status kemajuan, 570 HP. Status kemajuan yang diperlukan untuk menyelesaikan misi rumah, 5 juta HP. Tanda pisah. Catatan, 1. Ketua rumah akan mendapatkan total TP ketika antarmuka kemajuan dinonaktifkan atau dalam kasus kegagalan atau penyelesaian misi. Catatan, 2. Antarmuka kemajuan akan menyegarkan setiap 5 menit. Catatan, 3. Pemimpin rumah tidak dapat melanggar kondisi dan persyaratan misi rumah apapun, atau antarmuka kemajuan akan secara otomatis dibatalkan dan tidak dapat diaktifkan selama 24 jam berikutnya. Sama dengan. Benarkah? Mata S menyipit saat melihat antarmuka kemajuan ini. Meskipun sekarang dia tahu ketiganya sudah mulai bergerak dan dia dapat memantau kemajuan mereka dengan ini. Namun sistem juga membuatnya tidak berguna dengan panel kemajuan ini. Selama dia melanggar satu pun ketentuan misi rumah, itu akan menghancurkan keseluruhan misi, tidak peduli apakah mereka menyelesaikannya atau tidak. Sistem tidak akan pernah mengakui keberhasilan misi selama antarmuka ini tidak diaktifkan. Hal ini paling banyak berdampak pada anggota rumah, karena merekalah yang akan paling menderita jika misi berhenti di tengah jalan, dan semua perencanaan serta kerja keras mereka akan sia-sia. Terlebih lagi, hal ini memiliki batas waktu, yang tidak dapat ia beritahukan sekarang atau hal itu akan merusak misi mereka karena mereka sudah memulainya. Ia hanya bisa berharap mereka bertindak cepat. Meskipun begitu, S tidak terlalu khawatir karena dia telah memberikan mereka semua yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan misi ini atau mereka akan lolos tanpa cedera, bahkan jika mereka gagal dengan cara tertentu. Sekarang, giliran kalian. Jangan mengecewakanku. S berpikir dengan penuh harap saat dia tidak menutup panel ini dan membiarkannya terbuka di depannya. Pada saat ini, Lily telah kembali, mengenakan gaun putih ketat yang memperlihatkan bentuk tubuh montoknya. Semua orang menahan napas karena mereka tahu barang pertama dan barang terakhir setiap hari memiliki nilai yang sangat tinggi. Lily tersenyum cerah dan berkata, "Selamat datang di hari ketiga lelang setan kehidupan, semuanya. Mari kita beralih ke item pertama hari ini." Tepat saat suaranya menghilang, panggung di tengah panggung terangkat, dan sebuah pajangan kaca berada di atas panggung tersebut. Semua orang memandangi baju zirah putih yang menutupi sekujur tubuh, memancarkan kilauan yang berkilau. Lily memperkenalkan, ini adalah armor tubuh penuh rune tingkat tinggi 4, White Brilliance. Armor ini memiliki fungsi pembentukan ulang, jadi tidak perlu khawatir tentang ukuran tubuh atau jenis kelamin. Penawaran awal untuk White Brilliance adalah 100.000 batu ki tingkat puncak 2. Batas kenaikan minimum adalah 200 batu ki tingkat puncak 2. Penawaran dibuka. Betapa murah hatinya Asosiasi Iblis Kehidupan yang melelang baju sirah rahasia tingkat tinggi 4. Baju sirah itu sepadan dengan batu ki tingkat puncak 2. Mata kosong Raja Iblis Hantu terpaku pada kecemerlangan putih saat ia mengajukan tawarannya. Namun, dia bukan satu-satunya Raja Iblis yang tertarik dengan baju besi ini. Tak lama kemudian, hampir semua Raja Iblis menawar baju besi rahasia ini. Bahkan para tetua agung pun ikut terlibat untuk pertama kalinya dalam penawaran. 506 keanehan di pasar dalam.
Es menatap baju zirah rahasia itu dan mencibir, aku telah mencuri baju zirah rahasia tingkat rendah 5 yang kukenakan dari pagoda harta karun, dan itu adalah 32 baju zirah rahasia tingkat tinggi 4. Mereka tidak menunjukkan ketulusan apapun. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan terus menonton karena dia tidak tertarik pada barang-barang yang sudah dimilikinya, dia lebih tertarik pada hal-hal seperti keterampilan jiwa dan jimat kuno. Lagi pula, dia tidak datang ke sini untuk menikmati pelelangan itu. Dia harus segera pindah. Pada akhirnya, baju zirah rahasia itu berhasil dilelang oleh VVIP di ruangan nomor 3 setelah perang penawaran sengit antara para VVIP. Lily memperlihatkan benda kedua saat ini. Itu adalah lempengan rune hitam yang dipenuhi simbol rune perak. Dia memperkenalkan, ini adalah formasi pembunuh kelas menengah 4, formasi binatang haus darah. Jangkauannya 500 meter. Tawaran awal untuk Bloodthirsty Beast Formation adalah 500.000 batu ki tingkat puncak 2. Batas minimum yang dapat dinaikkan adalah 500 batu ki tingkat puncak 2. Penawaran dibuka. Seruan bertubi-tubi kembali terdengar di arena karena formasi pembunuh jauh lebih mematikan daripada senjata rahasia apapun yang sekelas dan begitu ada yang terperangkap di dalamnya, tamatlah riwayat mereka. Formasi pembunuh tingkat 4 adalah mimpi buruk bagi semua kultivator inti sungai, bahkan para ahli alam jiwa tingkat rendah pun tidak akan mau terjebak di dalamnya. Kali ini, tawarannya naik dari 500.000 menjadi 10 juta dalam beberapa penawaran, dan masih terus meningkat. Es masih memasang ekspresi tidak tertarik di wajahnya, dan dia terus mengamati tampilan kemajuan dengan sedikit kekhawatiran di matanya yang tenang. Dia harus mengakui bahwa itu lebih membutuhkan perhitungan saraf daripada melakukannya sendiri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam Black River City, area pasar dalam. Sisi timur kawasan pasar dalam, jalanan tidak terlalu ramai seperti pagi hari, tetapi tetap saja ada setan yang lewat. Sebuah toko besar yang tadinya terang benderang tiba-tiba padam sebelum sesosok iblis wanita anggun muncul dan pintu masuk di belakangnya tiba-tiba tertutup, mengejutkan beberapa iblis yang hendak masuk. Mengapa paviliun harta karun putih bisa dekat? Bukankah mereka buka 24/7? Salah satu iblis bergumam dengan bingung. Bukan hanya White Tracer Pavilion, tapi Moonlight Potions, Lakeside Farm, dan banyak toko terkenal lainnya juga tiba-tiba tutup tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan tidak ada penjaga malam di gerbang juga. Aneh, seorang iblis kekar menimpali. Sementara semua orang bingung dan merenungkan apa alasan aneh di balik penutupan tiba-tiba toko-toko di sisi timur pasar dalam. Iblis wanita yang anggun itu berjalan pergi tanpa tergesa-gesa, dan tampaknya tak seorang pun memperhatikannya saat dia berjalan di antara mereka, seolah-olah dia tidak ada. Saat dia meninggalkan kerumunan itu, penampilannya tiba-tiba berubah lagi menjadi iblis wanita setengah baya saat dia berjalan menuju toko terang lainnya beberapa meter dari toko terakhir. Kedua penjaga alam sungai itu tidak menghentikannya. Namun, saat dia melewati mereka, cincin penyimpanan mereka menghilang sebelum dua garis gelap melintas tepat di telinganya. Mereka hanya merasakan sensasi yang sangat tajam, dan ketika mereka menyadari apa yang telah terjadi, mereka sudah mati. Bahkan darah mereka tidak jatuh ke tanah sebelum tubuh mereka menghilang dari tempatnya. Dua garis gelap kecil menghilang di balik lengan bajunya saat ini, sementara iblis wanita itu terus berjalan sementara matanya yang tanpa emosi menatap ke arah kehampaan. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Pencurian berhasil. Pencurian, 2. Terbuka untuk melihat detail lebih lanjut. Hadiah, 5.000 poin rumah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Rumah pencuri malam Noah poin, 225.020. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Itu sudah merupakan toko ke-65 Noah yang akan dirampoknya, dan dia telah menampung lebih dari 109.000 HP. Petugas itu tiba-tiba menghampiri Noah untuk menyambutnya. Namun, dia berhenti ketika melihat Noah tiba-tiba mengeluarkan pelat formasi gelap yang penuh dengan simbol rune perak. Itu adalah formasi binatang haus darah. Dia mengaktifkannya tanpa ragu-ragu,
dan seluruh tempat itu tiba-tiba merasakan tekanan mematikan turun saat formasi itu bersinar gelap. Tidak seorang pun tahu apa yang telah terjadi, tetapi sang manajer, yang sedang melihat iblis wanita dengan formasi gelap di tangannya, dengan cepat ingin mengeluarkan pelat susunan dan ingin mengaktifkannya. Namun, yang membuatnya ngeri, cincin penyimpanan di jarinya entah bagaimana telah lenyap. Tepat di saat berikutnya, sebuah mulut besar muncul tepat di bawah kakinya, dan sebelum dia bisa mengeluarkan teriakan melengking, seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Setiap makhluk hidup di belakang mengalami fenomena yang sama ketika cincin penyimpanan mereka lenyap, dan kemudian mulut besar itu muncul di bawah kaki mereka dan mencabik-cabik mereka menjadi kekacauan berdarah seperti penggiling daging. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Pencurian berhasil. Pencurian, 10. Terbuka untuk melihat detail lebih lanjut. Hadiah, 36.700 poin rumah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Rumah pencuri malam Noah poin, 261.720. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Noah dengan dingin menyingkirkan formasi binatang haus darah setelah dia memastikan tidak ada seorang pun yang hidup lagi. 5 menit kemudian, Noah muncul lagi, dan seluruh toko ditutup tanpa ada yang tahu alasannya. Dia telah meninggalkan kekacauan berdarah lain dan melanjutkan untuk menciptakan kekacauan lain. Di sisi barat area pasar dalam, fenomena yang sama tengah terjadi, tetapi ada sesuatu yang lebih aneh lagi yang tengah terjadi. Sosok bertopi kecil keluar dari toko sebelum toko tersebut tutup. Lihat, setan kecil itu memakai jubah. Seseorang melihat sosok kecil bertopi itu. Mana aku nggak lihat siapa-siapa. Yang satunya tampak bingung. Setan yang sama tiba-tiba memiliki ekspresi kosong di wajahnya sebelum dia bergumam, apa? Mengapa aku tidak dapat mengingat apa yang kulihat? Sementara yang lain menatapnya dengan pandangan meremehkan seakan-akan dia orang gila, lalu pergi. Inter muncul di dalam lorong gelap saat kabut misterius dan tak kasat mata menyelimuti dirinya seperti api. Kabut itu tiba-tiba menghilang saat itu juga. Aura tanpa wajah, ini sungguh hebat. Dia sangat gembira saat bergerak menuju target lainnya. Aura tanpa wajah adalah keterampilan bawaan pertama yang diperolehnya setelah dia mengolah teknik kultivasi dari sistem. Aura tanpa wajah dapat membuat orang lain melupakan penampilannya atau, lebih tepatnya, keberadaannya jika mereka tidak cukup kuat. Dia mungkin dapat berkeliaran bebas di antara ras lain selama dia berkultivasi ke alam yang cukup tinggi. Lebih jauh lagi, itu hanyalah keterampilan bawaan pertamanya. Di sisi utara, Freya sedang duduk di atas atap dengan mata terpejam. Di dalam sebuah toko, sesosok setan kekar dengan ekspresi kosong di wajahnya telah mengaktifkan formasi perangkap dan semua anggota staf toko kini terhenti di tempat mereka dengan ekspresi cemas di wajah mereka. Freya tiba-tiba membuka matanya yang tadinya gelap gulita. Ia melompat dari atap dan memasuki gedung saat iblis yang memegang pelat formasi membuka jalan untuknya. Dia berjalan mendekati setiap anggota staf sebelum dia mencopet cincin penyimpanan mereka, satu persatu. Dia akhirnya berdiri di depan iblis wanita biru yang merupakan seorang kultivator alam inti sungai, tetapi dia masih terjebak karena formasi penjebakan tingkat 4 ini. Aturan jahat. Sinar gelap tiba-tiba memancar dari jari rampingnya dan memasuki kepala iblis berwajah biru ini, dan tepat pada saat berikutnya, cahaya permusuhan di matanya lenyap karena kini dia memiliki ekspresi kosong di wajahnya seperti iblis yang memegang pelat formasi. Lepaskan dia. Freya memerintahkan iblis lainnya sebelum menoleh ke belakang dan tersenyum menawan sambil berkata, buka perbendaharaan itu. Iblis wanita biru itu bahkan tidak bergeming saat dia segera berdiri dan bergerak menuju ruangan lain dengan ekspresi kosong di wajahnya. Aturan jahat adalah kemampuan bawaan pertamanya, yang diperolehnya setelah memasuki ranah pembangunan fondasi jiwa. Kemampuan ini memberinya kendali penuh atas pikiran seseorang selama mereka memiliki jiwa yang lebih lemah darinya. Setelah berhasil menggunakannya, tidak ada jalan keluar. Jika Freya tidak melepaskan mereka, mereka akan selamanya berada di bawah kendalinya.
Dia dapat memberi perintah melalui pikirannya selama dia berada dalam radius 1 mil dari korban Evil Rule. Saat dia meninggalkan jangkauan ini tanpa melepaskan targetnya, para korbannya hanya punya satu jalan keluar, kematian. Setelah iblis wanita biru membuka perbendaharaan, Freya mengambil semuanya. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Pencurian berhasil. Pencurian, 13. Terbuka untuk melihat detail lebih lanjut. Hadiah, 30.000 poin rumah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Rumah pencuri penyihir Freya poin, 460.000. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Freya tersenyum puas. Dia telah mengumpulkan lebih dari 300.000 HP setelah merampok lebih dari setengah toko di area utara karena keahliannya yang unik. Jauh lebih mudah baginya untuk menemukan harta karun selama dia mengendalikan yang lain. Matanya yang gelap tiba-tiba berubah kejam saat dia memerintahkan, bunuh mereka semua dan bunuh diri. Dia meninggalkan toko itu tanpa menoleh ke belakang sambil membawa iblis dengan pelat formasi juga. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sudah 8 jam sejak antarmuka progres diaktifkan. S menatap antarmuka itu dengan mata berbinar saat antarmuka itu baru saja diperbarui. Sama dengan. Misi rumah, antarmuka kemajuan. Misi rumah, pintu masuk yang megah. Waktu, 16:54, 18. Tanda hubung. Pencuri pembunuh, Noah Knight. Status kemajuan saat ini, 332.900 poin rumah. Status kemajuan yang diperlukan untuk lulus, 1.500.000 poin rumah. Tanda hubung. Pencuri jahat penyihir Freya. Status kemajuan saat ini, 400.010 poin rumah. Status kemajuan yang diperlukan untuk lulus, 1.500.000 poin rumah. Tanda hubung. Pencuri tanpa wajah, rubah musim dingin. Status kemajuan saat ini, 256.550 poin rumah. Status kemajuan yang diperlukan untuk lulus, 1.500.000 poin rumah. Tanda hubung. Total status kemajuan, 989.460 HP. Status kemajuan yang diperlukan untuk menyelesaikan misi rumah, 5 juta HP. 507 perampok bulan. Rilisan bab Bones dimulai minggu ini, tanggal 14 November tahun 2022. Bab 1 Bones di 500 Power Stone. Kedua pada 1000. Ketiga pada pukul 1500 dan seterusnya. Tagar Wahi. Garis bawah 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 garis bawah. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada semacam dinding tak terlihat yang menghalangi jalanku. Seru seorang iblis dengan bingung. Bukan hanya kamu, tapi yang lain juga menghalangi jalan masuk ke jalan utama. Apakah menurutmu klan iblis dalang berada di balik blokade ini? Tebakanku sama bagusnya dengan tebakanmu. Aku hanya ingin membeli pedang rahasia untuk anakku dari Puppeteer Demon Company, tetapi tampaknya mereka juga sudah dekat seperti toko-toko lain di pasar dalam. Apa yang sebenarnya terjadi dengan pasar dalam Black River City hari ini? Pasar luar masih buka dan beroperasi seperti biasa. Banyak setan yang membicarakan kejadian aneh ini, dan bahkan penjaga kota pun tidak tahu apa yang sedang terjadi. Biasanya, tugas penjagaan pasar dalam ditangani oleh Ksatria Hitam kota Black River di bawah klan Iblis Dalang. Jadi, para penjaga kota biasa itu tidak memiliki wewenang apapun atas tempat ini. Akan tetapi, para Ksatria Hitam tersebut juga hilang dengan munculnya penghalang misterius ini. Cepat beri jalan. Tetua kedua klan Iblis Dalang akan datang. Seseorang berseru dengan keras dan semua orang segera berhamburan dengan sedikit rasa takut saat mendengar klan setan dalang ada di sini. Kemudian, sebuah kereta kecil muncul, dikelilingi oleh banyak setan yang berpakaian baju besi hitam. Kereta itu berhenti beberapa meter dari jalan utama dan pintunya terbuka. Sesosok setan berkulit abu-abu gelap turun dari kereta dengan wajah tua yang cemberut. Tanpa seorang pun yang memberitahunya tentang apapun, dia bergegas menuju jalan utama seolah-olah dia tahu tentang larangan misterius itu.
Setan kekar dengan hormat mengikutinya dari belakang. Apakah kau tahu mengapa toko-toko di pasar dalam tiba-tiba tutup? Tetua kedua bertanya dengan tajam. Setan kekar itu menjawab dengan ragu, aku sudah menyuruh anak buahku untuk menyelidiki ini, tetapi semua toko terkunci dan kami tidak bisa masuk tanpa izin. Namun menurut para saksi, toko-toko itu tutup satu persatu dan pelanggan yang masuk juga menghilang secara misterius. Juga tidak ada seorang pun yang menyadari ada staf yang keluar. Ekspresi tetua kedua meredup. Mereka menerima laporan tentang toko-toko di pasar dalam yang tutup 10 jam lalu, dan mereka pikir itu bukan masalah besar. Pemilik toko dapat menutup atau membuka toko mereka kapan saja mereka mau. Namun, saat fajar mulai menyingsing, hanya toko-toko yang tutup belum menunjukkan tanda-tanda akan buka lagi, tetapi seluruh pasar dalam kini sepi. Terlebih lagi ketika mereka mendengar laporan bahwa jalan utama entah bagaimana menjadi tidak dapat diakses setengah jam yang lalu. Klan setan dalang akhirnya waspada dan mengirim tetua kedua mereka untuk menyelidiki dan mencari tahu siapa yang sedang mengacaukan wilayah mereka. Mereka bahkan mengunci seluruh kota hingga mereka mencapai akar penyebab kejadian aneh ini. Hancurkan pintu beberapa toko kelas bawah. Aku akan menangani akibatnya. Tetua kedua memerintahkan tanpa ragu-ragu, karena dia merasa tidak nyaman dengan semua ini. Setan kekar itu juga tahu betapa seriusnya situasi ini dan segera pergi untuk menjalankan perintah sementara tetua kedua bergerak menuju penghalang tak terlihat itu. 50 meter jauhnya dari kerumunan, 3 sosok bertopi berdiri di atas atap sambil mengamati tetua kedua dan iblis lainnya bergerak. Sepertinya rencanamu berhasil. Suara Freya terdengar jelas. Inter terkekeh dingin sambil berkata dengan sedikit rasa puas, tentu saja, itu berhasil. Mereka hanya sekelompok orang bodoh yang tidak kompeten yang mengira mereka mengendalikan segalanya hanya dengan kekuatan penggabungan. Namun, ketika keadaan mendesak, merekalah yang panik hanya dengan sedikit kembang api. Freya terkekeh, setuju. Karena mereka terpancing, mari kita beri mereka motivasi. Waktu kita terbatas. Sister Assassin. Dia menatap Noah. Noah hanya mengangguk sebelum ki gelap melintas melewati matanya dan pada saat berikutnya. Ledakan, ledakan, ledakan. 10 ledakan terdengar di jalan utama. Wajah tetua kedua berubah pucat saat mendengar ledakan itu. Seseorang menyerang jalan utama. Tanpa ragu, dia mengeluarkan sosok humanoid setinggi 10 meter dari ruang penyimpanannya. Itu adalah boneka batu. Benang-benang ki gelap tiba-tiba melesat dari jari-jari tetua kedua, dan semuanya terhubung dengan anggota tubuh boneka batu ini. Ia mulai menggerakkan jari-jarinya dengan sangat cepat, dan mata kosong boneka batu itu tiba-tiba menyala dalam cahaya gelap saat ia mulai bergerak. Ia melontarkan pukulan ke arah penghalang, yang mengakibatkan ledakan dahsyat. Wajah tetua kedua memucat saat dia melihat penghalang itu masih belum rusak, dan dia tahu itu setidaknya penghalang tingkat 4 karena boneka batu tingkat 3 miliknya tidak dapat memecahkannya. Patriark mereka beserta tetua agung dan pemuda-pemuda telah pergi dalam pelelangan, dan mereka tidak dalam kekuatan penuh saat ini. Dia akhirnya mengerti bahwa ini adalah serangan terorganisasi terhadap perusahaan mereka, dan jika mereka tidak menanganinya dengan serius, mereka mungkin akan menderita kali ini. Mata Freya berbinar saat melihat boneka batu besar itu. Teknik yang menarik. Aku punya kesempatan untuk itu, oke. Inter tidak membalas dan hanya terkekeh, jika kamu tertarik dengan boneka, kamu harus datang ke tempatku. Benda itu kuat, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan boneka mayat dewasa. Kupikir kau tidak akan bertanya. Freya langsung setuju. Dia sangat tertarik pada boneka dan mengendalikan orang lain. Terutama setelah mengolah kitab suci pencuri jahat. Keberaniannya semakin meningkat. Noah berkata dengan dingin saat ini, ayo pergi. Dia sedang menghubungi yang lain. Ayo kita selesaikan ini dan pergi sebelum mereka mengetahui motif sebenarnya. Dia tidak tertarik untuk mengendalikan orang lain, dan dia hanya tertarik pada teknik membunuh. Freya dan Inter setuju, dan mereka semua berubah menjadi kabur sebelum menghilang ke arah perkebunan Hakim Iblis Dalang. Magistrate Estate berada di pusat kota Black River, dikelilingi tembok raksasa dan gerbangnya dijaga oleh iblis-iblis kuat. Akan tetapi, gerbang perumahan hakim yang biasanya tenang kini dipenuhi aktivitas,
karena banyak kereta perang dan ksatria keluar dan berbaris menuju pasar utama dengan tergesa-gesa. Selanjutnya, dua setan tua keluar dari gerbang sambil menunggangi tunggangan kayu, dan mereka bergegas menuju pasar dengan kecepatan penuh dengan ekspresi serius di wajah mereka. Setelah 15 menit mereka meninggalkan gerbang. 3 bayangan menyelinap ke dalam perkebunan tanpa gangguan. Keamanan hampir tidak ada. Dengan penuh keakraban, mereka bergerak menuju rumah besar yang menyerupai kastil itu. Namun, langkah mereka terhenti saat mereka melihat penghalang hijau mengelilingi seluruh rumah besar itu. Jadi, mereka tidak sepenuhnya idiot. Inter mencibir dengan nada meremehkan. Freya juga tampak tidak terlalu khawatir dengan penghalang itu saat ia mengeluarkan platformasi emas dengan simbol putih. Tapi mereka tetap meremehkan kita. Ia terkekeh pelan sebelum mengaktifkan platformasi itu. Tiba-tiba, lingkaran emas setinggi 10 meter mengelilingi pohon itu. Ada simbol-simbol putih yang memancarkan aura tajam, dan ada 12 lingkaran kosong yang terlihat di antara simbol-simbol ini. Taruh 100.000 batu ki di setiap lingkaran aktivasi. Jika pemimpinnya tidak memiliki batu ki tingkat puncak 3, saya khawatir formasi ini sama sekali tidak berguna. Freya berbicara dengan penuh kekaguman di matanya saat dia melihat formasi pembunuh pedang iblis. Noah tahu apa yang harus dilakukan, dan dia segera menempatkan 1.200.000 batu ki tingkat 3 puncak ke dalam lingkaran aktivasi tersebut. Tepat pada saat berikutnya, semua tumpukan batu ki tiba-tiba menyala sebelum lingkaran emas di sekelilingnya mulai mengembang pada tingkat yang mengkhawatirkan. Saat ia mengembang, batu-batu ki itu mulai berubah menjadi senja. Freya dengan hati-hati mengendalikan formasi tersebut, dan dia hanya menghentikan perluasannya ketika formasi tersebut menutupi seluruh mansion dan penghalang. Siapa kau, dan apa yang kau lakukan? Beraninya kau menyerang klan Hakim. Sebuah suara tua bergema di area itu, penuh amarah dan niat membunuh. Freya menjawab dengan nada dingin sambil mengejek, aku tidak bisa mendengarmu dengan cangkang kura-kura itu. Biar aku yang menyingkirkannya agar kami bisa mendengarmu dengan jelas. Saat suaranya melemah, seluruh lingkaran emas itu tiba-tiba berkilauan di hadapan ribuan pedang emas yang muncul. Kakakmu, hentikan ini sekarang juga. Apa yang kamu inginkan? Suara tua itu dipenuhi dengan kepanikan kali ini. Namun, Freya berpura-pura seolah tidak mendengarnya dan menggunakan platformasi, dan pedang emas itu berubah menjadi cahaya pedang dan menghujani penghalang itu. Tidak, namun, Freya tidak berhenti, dan dengan ekspresi gembira, dia terus menghujani seluruh rumah besar itu dengan cahaya pedang hingga hancur. Akhirnya dia berhenti. Setan-setan yang terluka mulai merangkak keluar dari reruntuhan, dan di antara mereka ada seorang setan tua dengan mata merah saat dia melihat ke arah 3 sosok bertopi yang berdiri. Freya tidak mempermasalahkan tatapan membunuh itu sambil mengejek, sekarang aku bisa melihatmu dengan jelas. Baiklah, aku akan memberitahumu apa yang kami inginkan. Suaranya dingin saat berkata, kami adalah perampok bulan, dan ini adalah perampokan. Jadi, jika kalian tidak ingin seluruh klan kalian punah hari ini, serahkan cincin penyimpanan kalian dan buka brankas harta karun. Misi rumah 508 selesai. Lelang setan kehidupan masih berjalan lancar pada hari ketiga. Hanya tinggal beberapa jam lagi menjelang akhir hari ketiga dan para peserta masih bersemangat menawar barang satu sama lain. Saat ini, di dalam ruang VVIP nomor 84. 8 setan abu-abu gelap duduk dengan angkuh sementara yang tertua di antara mereka menawar jimat tingkat 3 di atas panggung. Ayah, kamar nomor 90 adalah milik klan Bulan Timur dari suku Setan Bulan. Seorang setan setengah baya memberitahu setan tua itu dengan nada menghina. Namun mereka masih berani menawar melawan klan Hakim kita. Mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Setan tua itu mencibir sambil menaikkan tawarannya sebanyak 100.000 batu ki tingkat tinggi 2. 6 pemuda di belakang mereka pun tersenyum meremehkan. Penawaran dari kamar nomor 90 akhirnya berhenti pada saat ini, yang terus menawar melawan mereka sejak awal. Senyum mengejek mereka semakin lebar ketika Lily mulai menghitung. Dan 4,9 juta terjual 3 kali. Lily mengumumkan. Orang tua itu menyeringai dengan nada menghina sambil berkata,
lihat itu. Klan hakim kita jauh lebih mulia daripada klan pemakan daging dari suku Raja Iblis lainnya. Kita memiliki wilayah kekuasaan sendiri, dan kita tidak akan membutuhkan bantuan Raja Iblis untuk menangani masalah kita. Pemuda-pemuda lainnya mengangguk tanda mengerti dan penuh kebanggaan. Setan setengah baya itu tersenyum puas. Terdengar ketukan di pintu mereka. Masuklah, ucap iblis setengah baya itu. Seorang petugas lelang yang cantik muncul dengan sebuah tiket di tangannya sambil berkata sambil tersenyum, ini tiket barang Anda. Di sini, ada 5 juta batuki. Kamu bisa mengambil sisanya. Setan tua itu dengan murah hati melemparkan sebuah cincin penyimpanan ke arahnya. Dia berada di bulan yang cemerlang setelah memenangkan satu item pada hari ketiga, meskipun terus-menerus berjuang dan kalah dalam banyak perang penawaran sepanjang hari. Dia segera mengucapkan terima kasih kepada mereka sebelum pergi setelah menyerahkan tiket. Tepat saat pintu tertutup, iblis tua itu merasakan sesuatu saat ia mengeluarkan kubus komunikasi, yang berkedip tanpa henti. Iblis setengah baya itu mengernyit sedikit. Dari klan, mengapa mereka menghubungimu, bukan aku? Ini hal kecil dulu. Dia hanya memeriksa keadaan kita. Jangan terlalu banyak berpikir. Setan tua itu hanya tersenyum dan mengaktifkan komunikator tanpa repot-repot menyembunyikan pembicaraan. Dia hendak memberi salam ketika sebuah suara panik terdengar, penuh dengan rasa takut dan malu. Grand Elder, kami dirampok. Senyum di wajah semua orang tiba-tiba terhenti, dan para pemuda itu memiliki ekspresi kosong dan bingung di wajah mereka, seakan-akan mereka baru saja mendengar sesuatu yang teramat sangat tidak masuk akal. Si tetua mengerutkan kening dan memarahi, Little Fuss, beraninya kau mengerjaiku. Apa kau butuh pukulan? Aku benar-benar berharap ini hanya lelucon, ilusi, atau mimpi sialan. Suaranya dipenuhi dengan rasa jijik dan frustrasi karena dia tidak peduli dengan siapa dia berbicara atau apa yang dia katakan. Aku tidak tahu bagaimana, tetapi 3 orang degeneratif berhasil mendapatkan formasi yang sangat kuat dan menghancurkan formasi pelindung kami serta menghancurkan rumah kami hingga menjadi puing-puing. Jika aku tidak menyerahkan perbendaharaan, keterampilan warisan, dan cincin penyimpanan kepada mereka, mereka akan membunuh seluruh klan kami dan menghancurkan kota kami. Mereka benar-benar mampu melakukan hal seperti itu karena mereka telah mengubah pasar dalam kami menjadi kuburan sebelum menyerang rumah besar kami. Mata semua orang terbuka lebar seolah-olah bola mata mereka akan jatuh setiap saat. Gedebuk. Setan setengah baya itu jatuh ke tanah dengan wajah pucat pasi dan dipenuhi rasa tidak percaya. Adapun iblis tua itu, dia merasakan rasa logam di mulutnya. Sementara jantungnya hampir meledak, dengan gigi terkatup dia berkata, siapa? Para dekaden itu menyebut diri mereka sebagai perampok bulan. Mereka adalah geng bandit yang sama yang diperintahkan untuk kita tangkap, tetapi, menundanya untuk dilelang. Suaranya dipenuhi penyesalan. Sekelompok bandit merampokmu. Sang tetua akhirnya berteriak dengan amarah yang amat besar saat darah menetes dari sudut mulutnya dan matanya pun memerah. Satu-satunya hal yang membuatnya waras adalah 50% kekayaannya yang dibawanya ke sini, atau dia mungkin benar-benar gila. Suara itu dipenuhi rasa malu dan dendam. Dia tidak tahu harus berkata apa karena dia sendiri bingung bagaimana hal semacam ini bisa terjadi. Tangani situasi ini. Aku akan kembali. Sang penatua meredakan amarahnya yang mendidih dan menutup perjamuan itu. Dia melirik iblis setengah baya yang memiliki ekspresi pucat di wajahnya dan berkata, jangan menawar apapun lagi. Kamu harus memastikan para pemuda klan kita mengikuti jejak dengan aman. Sudah jelas. Setan setengah baya itu akhirnya tersadar dari lamunannya dan berdiri dengan mengerikan. Lepaskan aku. Kau tinggal bersama mereka, ayah. Setan tua itu menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, tetaplah di sini. Jangan khawatir, selama aku masih hidup, tidak ada seorang pun yang bisa lolos setelah menusuk kita dari belakang. Tatapan matanya berubah dingin saat ini. Lagi pula, aku akan meminta bantuan dari Yang Mulia. Para bandit dan orang-orang di belakang mereka tidak akan bisa lolos begitu saja. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di lantai 19. S menatap antarmuka kemajuan dengan mata berbinar saat ini.
Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Misi rumah, antarmuka kemajuan. Misi rumah, pintu masuk yang megah. Waktu, 05, pukul 4.53, berhenti. Status, bersaing. Tanda hubung. Pencuri pembunuh, Noah Knight. Status kemajuan akhir, 1.900.300 poin rumah. Status kemajuan yang diperlukan untuk lulus, 1.500.000 poin rumah. Evaluasi akhir, lulus di bawah rata-rata. Tanda hubung. Pencuri jahat, penyihir Freya. Status kemajuan akhir, 2.303.430 poin rumah. Status kemajuan yang diperlukan untuk lulus, 1.500.000 poin rumah. Evaluasi akhir, lulus di bawah rata-rata. Tanda hubung. Pencuri tanpa wajah, rubah musim dingin. Status kemajuan akhir, 1.650.950 poin rumah. Status kemajuan yang diperlukan untuk lulus, 1.500.000 poin rumah. Evaluasi akhir, lulus buruk. Tanda hubung. Total status kemajuan, 5.854.680 HP. Status kemajuan yang diperlukan untuk menyelesaikan misi rumah, 5 juta HP. Evaluasi akhir, lulus buruk. Tanda hubung. Klaim hadiah, nanti. Sama dengan. Melihat nilai-nilai evaluasi yang buruk itu, S hanya mengejek kamu dan standar evaluasimu yang tinggi. Kurasa tidak ada yang berubah. Dia mengklaim hadiahnya. Dia sangat ingin melihat potongan-potongan hukum tersebut. Sama dengan. Misi rumah, untuk pemimpin rumah. Misi, pintu masuk yang megah. Deskripsi, semua anggota rumah pencuri telah berkumpul di rumah pencuri, saatnya. Tugas 1, memandu pendatang baru. Evaluasi akhir, memuaskan. Tugas 2, rencanakan perampokan. Evaluasi akhir, di atas rata-rata. Tanda hubung. Evaluasi misi, memuaskan. Tanda hubung. Hadiah. Fragmen hukum. Bayangan, 2. Putus asa, 2. Pedang, 1. Kerang. Tanda hubung. Panggilan rumah telah dibuka. Kunjungan rumah, ketua rumah atau anggota rumah dapat menghabiskan 10 poin rumah untuk menggunakan fungsi ini guna menghubungi siapapun di rumah pencuri, kapan saja dan di mana saja. Aktifkan panggilan rumah. Tanda hubung. Hadiah ekstra. Anggota rumah membunuh EXP, 5.400.000. Mengeklaim. Anggota DPR membunuh SP, 220.900. Mengeklaim. Poin rumah, 5.854.680 HP. Ubah menjadi TP, tambahkan ke poin rumah. Sama dengan. S mengamati EXP dan SP dan bertanya-tanya, berapa banyak yang mereka bunuh untuk menampung EXP dan SP sebanyak ini. Meskipun dia tidak pernah melarang mereka membunuh orang lain, dia tidak pernah menyangka mereka akan membunuh begitu banyak orang dalam pencurian pertama mereka. Trio yang mematikan itu, sepertinya mereka memaksakan diri melewati pencurian ini, dan membuatnya lebih seperti bandit. Tidak heran penilaian mereka sangat buruk. Dia tidak bisa menahan senyum kecut. Pada akhirnya, mereka semua putus asa karena hukuman sistem dan tidak punya waktu untuk mempelajari lebih banyak keterampilan. Aku tidak bisa menyalahkan mereka karena mengambil tindakan seperti itu. Dia menghela nafas dan berhenti mempedulikannya dan memerintahkan. Saya mengklaim semuanya, dan juga mengaktifkan panggilan rumah. Benda ini akhirnya dapat memecahkan masalah komunikasi kita, dan akan lebih dapat diandalkan daripada kubus-kubus ini, dan menambahkan poin rumah itu ke status poin rumah saya. Saya memiliki lebih dari cukup TP untuk saat ini. Sistem itu langsung mematuhi perintahnya. Sama dengan. Fungsi panggilan rumah telah diaktifkan. Fragmen hukum dapat digunakan dari status hukum, di status tuan rumah. Tanda hubung. Budidaya bela diri, Laut Gelap Surgawi, tahap 9.
Ekspresi, 10 juta per 10 juta. Kultivasi jiwa, inti jiwa angin oranye, tahap 9. SP, 6.340.900 per 10 juta. Bola elemen, 0 per 1. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Poin rumah, 6.038.080. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Hukum menyatakan status quo. S segera membuka status hukum yang ada di akhir statusnya. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Hukum S3. Keputusasaan, 0,03%. Fragmen hukum tersedia, 2. Bayangan, 0,05%. Fragmen hukum tersedia, 2. Pedang, 1,00%. Fragmen hukum tersedia, 1. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. S bertanya sambil melihat pecahan-pecahan hukum yang tersedia itu dengan penuh semangat. Bagaimana aku menggunakan pecahan-pecahan hukum ini? Host hanya perlu memberikan perintah, dan fragmen hukum akan dirilis. Namun, dengan status kultivasi host saat ini, protokol keamanan telah ditetapkan. Diperlukan waktu 30 hari bagi tuan rumah untuk menyerap satu fragmen hukum. Setelah itu, tuan rumah memerlukan waktu istirahat 30 hari sebelum menyerap fragmen hukum lainnya. S tak dapat menahan diri untuk mengerutkan kening. Sampai jumpa. Pemahaman hukum host terlalu rendah sementara pikiran host terlalu rapuh untuk memahami hukum dengan fragmen hukum secara terus-menerus. Itulah sebabnya protokol keselamatan ini ditempatkan. Saat host menembus alam yang lebih tinggi, protokol ini pada akhirnya akan dihapuskan. Setelah penjelasan sistem, dia tidak membalas lagi. S tahu konsep hukum adalah sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia pahami sejak dini. Namun, ia memiliki keterampilan hebat yang membutuhkan pemahaman hukum, yang dapat membuatnya sangat kuat. Itulah sebabnya ia mendambakan pemahaman hukum, dan sistem pun mewujudkannya. Jadi, ia harus bersyukur atas hal itu, bukan mengeluh. Pada saat ini, sebuah antarmuka baru muncul di depannya secara tiba-tiba. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Kunjungan rumah masuk. Penelepon, Noah Knight pencuri pembunuh. Terima, abaikan tolak. Bab 509. Beberapa ratus mil jauhnya dari Black River City. Di dalam pegunungan, di dalam gua, 3 sosok berjubah sedang beristirahat di setiap sudut. Mereka adalah orang lain selain Noah, Freya, dan Inter, yang menyelesaikan misi mereka dan melarikan diri jauh dari Black River City. Sekarang, mereka beristirahat sebelum mulai bergerak lagi. Sambil beristirahat, mereka akhirnya mendapat kesempatan untuk melihat hadiahnya. Mereka semua membuka panel misinya masing-masing. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Misi rumah, Noah. Misi, pintu masuk yang megah. Deskripsi, semua anggota rumah pencuri telah berkumpul di rumah pencuri, saatnya. Tugas, perampokan yang berkesan. Tanda hubung. Evaluasi misi, di bawah rata-rata. Tanda hubung. Hadiah. 1. 500.000 poin rumah. Mengeklaim. Tanda hubung. 2. Evolusi garis keturunan tunggal. Klaim nanti. Tanda hubung. 3. Keterampilan rahasia. Shadow Escape, keterampilan jiwa rahasia. Deskripsi, keterampilan rahasia yang digunakan untuk melarikan diri dalam bayangan. Syarat budidaya. 1. Alam embrio jiwa. 2. Tubuh iblis malam kelas 1. Mengeklaim. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Misi rumah, Freya. Misi, pintu masuk yang megah. Tanda hubung. Evaluasi misi, di bawah rata-rata. Tanda hubung. Hadiah. 1. 500.000 poin rumah. Mengeklaim. Tanda hubung. 2. Evolusi garis keturunan tunggal. Klaim nanti. Tanda hubung. 3. Keterampilan rahasia. Tidur kosong, mantra jiwa rahasia. Deskripsi, mantra rahasia sihir hitam. Syarat budidaya. 1. Alam embrio jiwa. 2. Pupil gelap ilusi, kontrol tingkat 3.
Mengeklaim. Sama dengan. Misi rumah, musim dingin. Koma. Tanda hubung. Evaluasi misi, buruk. Tanda hubung. Hadiah. 1. 500.000 poin rumah. Mengeklaim. Tanda hubung. 2. Evolusi garis keturunan tunggal. Klaim nanti. Tanda hubung. 3. Keterampilan rahasia. Penyamaran aura sempurna, keterampilan bela diri rahasia. Deskripsi, keterampilan penyamaran yang sempurna. Syarat minimum budidaya. 1. Alam jiwaki. 2. Transformasi tubuh binatang segudang, 100 transformasi. 3. Seni tanpa wajah, penguasaan tingkat 3. Mengeklaim. Sama dengan. Ketika mereka semua melihat hasil evaluasinya, ekspresi kegembiraan mereka lenyap, terutama Inter yang menerima nilai terendah di antara ketiganya. Evaluasi macam apa ini? Pikir mereka semua. Mereka telah menyelesaikan misi, dan mereka tahu bahwa mereka telah mencuri barang senilai lebih dari 5 juta HP, tetapi mereka tetap tidak mendapatkan hadiah tambahan. Sebaliknya, mereka merasa telah membuat marah Sang Dewi dan mereka takut bahwa suatu pembalasan ilahi akan menimpa mereka. Namun, ketika mereka melihat hadiah yang dijanjikan siap diklaim, mereka merasa lega. Freya menatap skill rahasia itu dengan mata berbinar. Aku mendapat mantra rahasia yang mengharuskan muridku untuk menggunakan sihirnya bahkan dengan penilaian seperti itu. Bagaimana jika penilaianku lebih tinggi? Dia tidak berani membayangkannya. Dia tahu lebih dari siapapun bahwa mantra benar-benar berbeda dari keterampilan, khususnya, mantra gelap rahasia. Skill rahasia Flawless Aura Disguise ini juga sempat membuat Inter tercengang karena hampir mustahil untuk menutupi aura orang lain secara sempurna, namun skill ini mampu mewujudkannya. Sementara itu, Noah cukup senang dengan Shadow Escape karena dia mungkin mendapatkannya karena garis keturunannya yang membutuhkan Night Demon Body Grade 1. Meskipun dia tidak yakin kapan dia bisa menggunakannya, dia menantikan hari itu. Sedangkan untuk kesempatan evaluasi garis keturunan 1 kali, mereka bahkan tidak berpikir untuk menggunakannya karena tidak ada batas kadaluarsa, artinya mereka dapat menggunakannya kapan saja dan pada tingkatan apapun dari garis keturunan mereka. Jadi, mereka semua memutuskan untuk menyimpannya hingga mereka mencapai kelas 7 atau 8 dalam garis keturunan mereka sebelum menggunakannya. Terlebih lagi, mereka telah memperoleh cukup banyak HP dalam usaha ini, jadi mereka semua berencana untuk membeli setiap keterampilan di toko mereka dan berkultivasi dengan giat sehingga mereka akan meraih evaluasi yang lebih tinggi dalam misi rumah berikutnya dan mendapatkan hadiah. Tiba-tiba, pemberitahuan saling bergaung di benak setiap orang. Sama dengan. Fungsi panggilan rumah telah dibuka dan diaktifkan. Kunjungan rumah, habiskan 10 poin rumah untuk menggunakan fungsi ini guna menghubungi siapapun di rumah pencuri, kapanpun dan dimanapun. Sama dengan. Mereka semua saling memandang. Apakah kalian menerima pesan yang sama? Tanya Inter. Freya mengangguk. Ya, panggilan rumah ini seperti kubus komunikasi, tetapi lebih dari itu karena berasal dari Sang Dewi. Inter membalas dengan tegas, bagaimana mungkin kubus komunikasi yang buruk dapat dibandingkan dengan sesuatu dari dewa? Tidakkah kau lihat kita dapat menelepon kapan saja dan di mana saja? Itu berarti tidak ada batasan, dan kita mungkin tidak perlu khawatir tentang seseorang yang menguping pembicaraan kita. Kau benar, bagaimana kalau kita mencobanya bersama? Kita akan tahu cara kerjanya nanti, usul Freya. Inter dengan cepat setuju dan dia juga ingin mencobanya. Noah juga penasaran, tetapi dia adalah orang terakhir yang tahu bagaimana mengekspresikan dirinya di depan orang lain. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mencoba menggunakannya pada S, dan dia juga ingin melaporkan keberhasilan luar biasa mereka kepadanya. Tanda hubung. S menatap antarmuka gelap di depannya. Sama dengan. Kunjungan rumah masuk. Penelepon, Noah Knight pencuri pembunuh. Terima, abaikan tolak.
Sama dengan. S memutuskan untuk menerimanya, tetapi dia juga memasang formasi penyembunyian di sekitarnya untuk berjaga-jaga seandainya suaranya terdengar keras. Namun, saat dia menerimanya, pemimpin. Suaranya terngiang di kepalanya seperti sistem yang tidak terbuka. Dia tercengang dan bahkan lebih gembira lagi dengan fitur kunjungan rumah ini. Sekarang, dia tidak perlu khawatir ada yang mendengar pembicaraan mereka. Tidak ada yang akan tahu bahwa dia sedang berbicara dengan seseorang. Terutama, dalam kasus pencurian di mana dia dapat dengan mudah menyampaikan perintah tanpa rasa khawatir. Aku bisa mendengarmu, S berkata dalam pikirannya seperti yang biasa dia lakukan pada sistem itu. Noah, di sisi lain, juga terkejut ketika suara S bergema di benaknya seperti suara Dewi. Sebelumnya, dia berbicara dengan suara keras. Freya dan Inter juga merasa takjub ketika mereka mendengar suara satu sama lain dalam kepala mereka, dan mereka mencoba berbicara melalui pikiran mereka juga. Noah melakukan hal yang sama. Bisakah kau mendengar aku? Ucapnya terbata-bata karena ini pertama kalinya ia berbicara dengan pikirannya. S menebak mengapa dia tiba-tiba berbicara seperti itu dan terkekeh, bisa. Kunjungan rumah ini cukup mengagumkan, iya. Ya, jawab Noah dengan sedikit rasa hormat. S berkata, kerja bagus di luar sana. Tidak ada yang terluka, kan? Tidak. Semua orang baik-baik saja, dan ini hanya mungkin terjadi karena kau memberi kami formasi dan jimat yang kuat itu. Dia perlahan menceritakan pada S tentang bagaimana mereka membantai seluruh pasar dalam kota Sungai Hitam dan kemudian memaksa tetua pertama klan Dalang menyerahkan harta mereka. Mereka kemudian melarikan diri setelah menjebak mereka dalam formasi kelas 4 lainnya. Meskipun kami meninggalkan 2 formasi kelas 4, kami mendapatkan banyak keuntungan dari pencurian ini. Kalian boleh mengambil semua harta karunnya. Dia cepat-cepat menawarkan tanpa bertanya kepada 2 orang lainnya. Dia tahu tanpa formasi dan jimat S, mereka bahkan tidak akan dapat menyelesaikan pasar dalam sebelum membuat klan Dalang khawatir, dan S sama sekali tidak mendapat apapun darinya, dia juga tidak meminta imbalan apapun. S hanya terkekeh. Aku tidak butuh apa-apa. Apakah menurutmu aku kekurangan sesuatu atau membutuhkan harta karun dari suku yang sedikit lebih baik dari suku tingkat Duke Iblis lagi? Noah terdiam karena dia tahu betul betapa kayanya dia. Dia sudah masuk ke ruang pencuri itu beberapa kali. Meskipun dia hanya mengizinkannya untuk melihat sekilas area bahan mentah, sisi lainnya masih dipenuhi cincin penyimpanan. Terutama dinding cincin penyimpanan misterius di tengah ruangannya. Namun hal ini juga membuatnya sedikit frustrasi karena ia ingin membantu S, tetapi S adalah orang yang selalu membantunya dan tidak meminta imbalan apapun. S telah memberinya begitu banyak sejak mereka bertemu. Namun, ia belum membalas apapun. S tidak terlalu memikirkan keheningan tiba-tiba ini dan bertanya saat ekspresinya berubah serius. Jadi, di mana kalian sekarang? Kalian punya kesempatan yang sangat kecil untuk sampai ke sini. Ingat, setiap Raja Iblis ada di sini beserta para ahli tersembunyi lainnya dari 8 provinsi. Meskipun kita tidak memiliki gambaran yang jelas tentang bagaimana mereka akan bereaksi ketika mereka mengetahui tentang geng bandit yang merampok kota seperti Sungai Hitam. Tetapi karena kalian menggunakan formasi tingkat 5, pada akhirnya, mereka akan segera mengetahui bahwa itu adalah formasi curian dari pagoda harta karun. Tetapi itu hanya jika mereka menyebarkan berita ini. Jika mereka mencoba merahasiakannya karena kehadiran zona kerajaan, kita tidak perlu terlalu khawatir dan kemungkinan hal ini terjadi sangat tinggi. Namun, masih ada kemungkinan mereka akan meminta bantuan, jadi kalian punya waktu 4 atau 5 hari untuk menghubungiku. Mereka semua mendiskusikan skenario ini beberapa kali. Hal ini juga menyangkut tujuan S dalam pelelangan ini. Dia tidak bisa bergerak tanpa memastikan mereka semua sudah keluar dari hutan. Jangan khawatir. Kita masih jauh dari kota Black River dan akan mulai bergerak lagi di malam hari. Kita akan sampai di sana dalam 3 hari jika tidak terjadi apa-apa. Noah meyakinkan S dengan percaya diri. S tidak punya pilihan selain mempercayainya. Baiklah kalau begitu. Tapi kalau kalian merasa ada yang tidak beres, gunakan rencana 3 tanpa ragu-ragu.
Aku akan menunggu kalian di lelang Live Demon. Di dalam ruang VVIP nomor 3. Pada saat ini, Raja Iblis Agung mengernyitkan dahinya dalam-dalam dengan sedikit amarah di matanya saat dia menatap tetua agung klan dalang yang berlutut di depannya. Kelima pemuda lain di dalam ruangan juga melihat dengan tidak percaya dan marah. Setelah tetua agung melaporkan perampokan kota Black River, mereka semua merasa ini adalah lelucon besar. Namun sayangnya, hal itu tidak terjadi setelah Raja Iblis Agung mengonfirmasinya melalui jaringan informasinya. Henry, sudah 100 tahun sejak terakhir kali aku melihatmu. Raja Iblis Agung berkata seolah tidak terjadi apa-apa, tetapi kemarahan dalam suaranya tampak jelas. Dia berkata dengan dingin, sepertinya kau sudah tua dan pikun. Tetua Agung Henry gemetar saat mendengar hal ini, dan dia tahu Raja Iblis Agung sedang memanggilnya tidak kompeten secara tidak langsung. Semua orang tahu betapa tenang dan sopannya Raja Iblis Agung setiap saat, dan sangat sedikit iblis yang tahu bahwa penampilannya hanyalah kedok, dan dia kejam serta tidak kenal ampun terhadap siapapun yang melakukan kesalahan. Klan Hakim mengetahui hal ini karena mereka berasal dari suku yang sama. Raja Iblis Agung adalah seorang diktator dan dia tidak akan membiarkan kemalangan terjadi di wilayahnya. Terutama hal-hal yang berhubungan dengan pencurian. Namun, sekarang, beberapa perampok menjarah salah satu kota magister dan bahkan berhasil melarikan diri tanpa cedera. Itu adalah kesalahan besar di pihak klan dalang, dan mereka harus menanggung akibatnya. Ketika Henry mengatakan bahwa dia meminta bantuan, dia tidak bermaksud menggunakannya untuk menangkap para perampok itu. Namun, dia ingin menggunakan bantuan itu sebagai imbalan atas belas kasihan Raja Iblis Agung. Raja Iblis Agung berkata dengan dingin tanpa emosi, "Baiklah, karena kau menggunakan bantuan itu sekarang untuk mendapatkan pengampunanku, maka kau boleh menerimanya." Henry menghela napas lega. Tetapi, kata-kata ini membuat Henry merinding. Tetapi klan dalang akan mengundurkan diri dari posisi mereka sebagai klan hakim dan kembali ke wilayah kekuasaan. Klan baru akan mengambil alih posisi kalian. Apakah kalian setuju? Raja Iblis Agung menatap Henry dengan dingin tanpa berkedip. Setidaknya aku menyelamatkan semua orang dari eksekusi. Selama klan kita masih ada, kita akan bangkit lagi. Dengan pikiran seperti itu dalam benaknya, dia dengan sungguh-sungguh menerima. Saya setuju. Terima kasih atas kebaikan ini, Yang Mulia. Raja Iblis Agung hanya mengangguk, sekarang kembalilah, aku akan mengirim seseorang untuk mengendalikan situasi di Sungai Hitam. Henry segera mengucapkan terima kasih lagi sebelum ia segera pergi tanpa bertanya tentang para perampok itu. Ia tahu bahwa lolos begitu saja dengan nyawanya dan nyawa klannya saja sudah merupakan sebuah keajaiban. Dia tidak khawatir para perampok itu akan lolos setelah membuat marah Raja Iblis Agung. Selain itu, dia punya banyak cara untuk menemukan mereka. Setelah Henry pergi, seorang pemuda yang mirip dengan Raja Iblis Agung berbicara dengan muram, "Ayah kerajaan, apakah kita benar-benar membiarkan klan dalang lepas dari kesalahannya?" Bibir Raja Iblis Agung melengkung saat dia berkata dengan dingin, "Meskipun aku membiarkan mereka pergi, hidup mereka tidak akan bahagia mulai sekarang. Kalian juga bisa membunuh orang-orang yang mereka rekrut dalam ujian gerbang iblis selama kalian punya kesempatan. Mereka bukan lagi bagian dari tim penjinak iblis kita." Para pemuda itu tersenyum muram ketika mendengarnya, sementara niat membunuh terpancar di mata mereka. Sedangkan untuk para pemberontak itu, jika mereka pikir mereka seperti pencuri bejat itu dan bisa lolos dari pengkhianatan ini dan menodai tanahku, maka mereka sudah mati. Tidak ada yang bisa lolos dari deteksi hewan peliharaanku. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kamar nomor 3439 memenangkan pedang peri es ini seharga 9 juta batu ki tingkat puncak 2. Jadi, ini adalah akhir dari lelang hari ketiga. Sampai jumpa 2 jam lagi. Lily mengumumkan berakhirnya lelang hari ketiga dan meninggalkan panggung. S dengan tenang menatap cermin proyeksi. Dia tidak menawar apapun hari ini karena sebagian besar perhatiannya tertuju pada misi rumah. Selain itu, tidak ada yang menarik perhatiannya pada lelang hari ini. 3 atau 4 hari lagi sebelum mereka mencapai pinggiran dataran terlarang. Namun,
Raja Iblis Agung itu terkenal karena kemampuannya menjinakkan binatang buas dan aku pernah melihatnya bergerak melawan gunung rubah hari itu. Meskipun dia mungkin tidak meminta bantuan zona kerajaan atau bahkan repot-repot melaporkannya ke Dewan Kerajaan karena ini adalah perampokan yang dilakukan oleh geng bandit terkenal. Namun dengan jaringan informasi mereka, tidak akan terlambat sebelum mereka mengetahui tentang perampokan ini. Terutama Live Demon Association. Mereka akan langsung tahu formasi seperti apa yang digunakan oleh Moon Robbers dan mereka akan menghubungkannya denganku. Begitu itu terjadi, entah Raja Iblis Agung suka atau tidak, dia harus membantu mereka. Mata Es sedikit menyipit. Meskipun misi rumah selesai dengan lancar karena pelelangan iblis kehidupan, tetapi pelarian anggota rumah juga menjadi sangat sulit jika mereka tidak berhati-hati. Hampir semua petinggi ras iblis hadir dalam pelelangan ini. Jika mereka tertarik pada Moon Robbers karena mereka terhubung dengan Sky Stealer yang sulit ditangkap, hasilnya akan menjadi bencana bagi Noah, Freya, dan Inter. Itulah sebabnya Es mengharuskan mereka datang ke sini dalam 5 hari sebelum siapapun bergerak. Lebih jauh lagi, karena acara lelang besar sudah dekat, mereka mungkin tidak akan bergerak dan memutuskan untuk menyelesaikan lelang sebelum memulai perburuan besar-besaran. Saat itu tiba, jika Es membawa kembali anggota rumahnya ke rumah pencuri, dia tahu tidak akan ada seorang pun yang dapat menemukan perampok bulan lagi. Tak seorang pun akan mengira mereka ada dalam pelelangan itu, tindakan ini sungguh berani. Itulah sebabnya Es masih duduk dengan tenang di sini sambil juga mengamati tindakan asosiasi tersebut. Jika mereka memutuskan untuk bertindak saat pelelangan masih berlangsung, dia akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya karena status penyamarannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada hari ke-6 lelang setan kehidupan. Tanpa hambatan apapun, pelelangan berjalan lancar, dan Es tidak menyadari atau mendengar apapun dari lantai atas, yang berarti mereka masih belum tahu tentang perampokan di kota Sungai Hitam. Entah aku meremehkan kemampuan Raja Iblis Agung untuk merahasiakan informasi atau aku melebih-lebihkan jaringan intelijen asosiasi iblis kehidupan. Yah, apapun masalahnya, ini akan segera berakhir. Bibir Es melengkung. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada pagi hari ke-8 lelang setan kehidupan. Seiring semakin dekatnya acara penutup, barang-barang yang muncul untuk dilelang semakin bagus dan ruang-ruang VVIP pun menjadi semakin aktif. Es juga memenangkan banyak tawaran untuk skill jiwa dan banyak skill dasar pedang dalam beberapa hari terakhir, membuat semua orang terdiam. Dia sama menakutkannya dengan VVIP manapun dalam hal penawaran karena dia tidak pernah kalah dalam satu tawaran pun setiap kali dia bergerak. Lebih jauh lagi, banyak VVIP, terutama para Grandmaster kehidupan, bertanya-tanya tentang siapa File dan bagaimana dia bisa menampung begitu banyak kekayaan. Adapun Grandmaster kehidupan cabang File, dia dengan dingin merayakannya karena di matanya saat mereka meninggalkan pelelangan ini, semua yang menjadi milik File akan menjadi miliknya. Sementara pelelangan hari ke-8 masih berlangsung karena semua orang terpaku di tempat duduknya. File tiba-tiba meninggalkan kamarnya saat dia berjalan menuju tangga tersembunyi menuju lantai bawah dan turun tanpa tergesa-gesa. Ada penjaga yang ditempatkan di tangga ini, tetapi ketika mereka melihat itu adalah File, mereka tidak menghentikannya dan membiarkannya lewat tanpa bertanya apapun. Hanya seorang Life Grandmaster atau Life Master lain yang dapat menghentikan dan menanyainya. Es mencapai pintu masuk area lelang tanpa seorang pun menghentikan atau menanyainya. Ketika para penjaga melihat File keluar, mereka segera menyambutnya dengan bingung. Apakah ada yang salah, Tuan Kehidupan? Seorang penjaga bertanya dengan cepat dengan gentar. Mereka semua tahu seseorang seperti File pasti sibuk dengan pelelangan, tapi dia muncul di sini, yang pasti bukan sesuatu yang baik. Tidak perlu marah. Aku hanya jalan-jalan. Lanjutkan saja pekerjaanmu. File berkata dengan tenang sambil berjalan pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Para penjaga itu bingung dengan pengungkapan ini. Es melihat kerumunan besar setan dan banyak perkemahan sejauh 1 mil dari pintu masuk. Apakah mereka ke sini untuk mengikuti ujian gerbang iblis? Pikir Es. Itu tidak aneh karena tidak semua orang mendapat kesempatan untuk mengikuti pelelangan, dan beberapa tidak memiliki sumber daya untuk mengikuti pelelangan.
Suku-suku ini miskin, dan mereka semua ingin mengubah nasib mereka dengan berkompetisi di Demon Gate Trail. Baiklah, itu tidak ada hubungannya dengan S karena dia ada di sini untuk urusan lain, yaitu menyelamatkan anggota rumahnya ke tempat yang aman milik rumah pencuri dan kemudian kembali. Kalian di mana? Saat ini aku menyamar sebagai Life Master dan berjalan langsung dari pintu masuk arena. Ucap S dalam benaknya.